Eternal Secret King, Chapter 901. Bab 901, banyak hal telah berubah. Dao Lord Extreme Fire sangat emosional saat mendengar istilah Grandmaster dan mengangguk berulang kali. Anak yang baik, kamu juga telah berkultivasi sampai tahap ini. Sangat bagus, bagus sekali. Cepat bangun. Meskipun pakaian Dao Lord Scarlet Star basah oleh air mata, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berlutut. Perasaan tidak menyenangkan melonjak melalui Dao Lord Extreme Fire saat dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum bertanya, apakah tuanmu, Tianxin, baik-baik saja? Dao Beng Tianxin adalah murid tertua Dao Lord Extreme Fire dan satu-satunya di antara 7 muridnya yang telah mengembangkan Sutra Hati Api Merah. Setelah Dao Lord Extreme Fire hilang, berkat Dao Beng Tianxin, Sutra Hati Api Merah diturunkan. Setelah mendengar pertanyaan Dao Lord Extreme Fire, Dao Lord Scarlet Star menangis dengan ekspresi sedih, Tuan sudah mati. Meskipun Dao Lord Extreme Fire sudah siap, dia menjerit pelan dan matanya menunjukkan rasa sakit yang tidak dapat diperbaiki. Setelah keheningan yang lama, Dao Lord Extreme Fire mau tidak mau bertanya, Paman bela diri Anda, Xiyu, Chang Hai, dan Luo Ling. Dao Lord Extreme Fire tidak dapat melanjutkan. Dao Lord Scarlet Star menundukkan kepalanya dan mengatupkan bibirnya, terisak pelan dengan bahunya yang bergerak. Beberapa dari mereka tidak berhasil maju ke karakteristik Dharma dan masa hidup mereka berakhir. Mereka sudah meninggal. Akhirnya, Dao Lord Scarlet Star berbicara dengan susah payah. Mendesah. Pada saat itu, Su Zimo menghela nafas secara internal. Dia tiba-tiba merasa kasihan pada Dao Lord Extreme Fire. Waktu tanpa ampun, tanpa mencapai alam karakteristik Dharma, umur seseorang tidak akan melebihi 5.000 tahun. Untuk berpikir bahwa pada saat Dao Lord Extreme Fire kembali, ketujuh muridnya sudah mati. 5.000 tahun telah berlalu dan hal yang paling menyedihkan adalah banyak hal telah berubah. Dao Lord Extreme Fire tetap diam dan menutup matanya dengan ekspresi sedih, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. Sosok 7 murid melintas di benaknya. Gelak tawa ketujuh murid itu seakan menggema di telinganya. Ketika dia pergi, murid-murid itu belum tua dan tidak lebih dari 1.000 tahun. Yang termuda, Xiyu, baru berusia lebih dari 100 tahun. Di mata Dao Lord Extreme Fire, dia seperti anak kecil. Namun, pada saat dia kembali, dia tidak bisa lagi melihat mereka lagi. Su Zimo berdiri diam di samping, tidak tahu bagaimana menghibur Dao Lord Extreme Fire. Ini adalah kekejaman dunia kultivasi. Terlepas dari pertarungan antara pembudidaya, ras, baik dan jahat, abadi dan iblis, waktu seperti pisau yang tergantung di belakang leher mereka. Jika seseorang berhenti di jalur kultivasi, pedang itu akan menebas. Tidak ada yang selamat. Tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Dao Lord Extreme Fire membuka matanya dan sepertinya terbakar dengan api. Tidak mungkin. Dao Lord Extreme Fire menggelengkan kepalanya. Dapat dimengerti bahwa Luo Ling, Xiyu dan yang lainnya belum mengolah Sutra Hati Api Merah dan belum mencapai ranah karakteristik Dharma. Namun, Tuanmu Tianxin dengan jelas mengolah Sutra Hati Api Merah. Selain itu, dia sudah berada di alam pembalikan kekosongan yang disempurnakan ketika saya pergi dan dapat melangkah ke alam karakteristik Dharma kapan saja. Bagaimana dia bisa meninggal dunia? Pada saat itu, Dao Lord Extreme Fire tiba-tiba teringat bahwa Dao Lord Scarlet Star mengatakan bahwa tuannya telah meninggal dan tidak meninggal dunia. Secara umum, kata mati tidak digunakan untuk menggambarkan kultivator yang meninggal dengan damai. Apa yang terjadi pada Tianxin? Dao Lord Extreme Fire bertanya perlahan. Dao Lord Scarlet Star sudah berhenti menangis. Mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Ini adalah Master of Hellfire Hall. Siapa dia? Dao Lord Extreme Fire bertanya, kudengar dia adalah pengkhianat dari 100 Refinement Sect. Dao Lord Scarlet Star mengangguk dan menatap Dao Lord Extreme Fire dengan ekspresi bingung. Gelar daunnya adalah api ungu. Dia dulu. Dia adalah kakak laki-laki saya. Dao Lord Extreme Fire menghubungkan kalimat itu dengan tenang. Su Zimo terkejut untuk berpikir bahwa Master of Hellfire Hall adalah seorang ahli dari generasi Dao Lord Extreme Fire dan bahkan kakak laki-lakinya. Dao Lord Extreme Fire bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sekitar 4.000 tahun yang lalu, Master of Hellfire Hall mengkhianati sekte tersebut dan mendirikan sektenya sendiri, menciptakan Hellfire Hall. Dao Lord Scarlet Star berkata, dia sangat ambisius. Saat dia mendirikan Hellfire Hall, dia ingin mengganti 100 Refinement Sect. Apa yang dilakukan tetua agung sekte? Mereka membiarkan Hellfire Hall ada sampai sekarang. Dao Lord Extreme Fire mengerutkan kening. Dao Lord Scarlet Star berkata dengan getir, dikatakan bahwa ada sekte super yang mendukung Hellfire Hall dan sekte tersebut tidak berani bertindak gegabah. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan acuh tak acuh, prestasinya dalam penyempurnaan senjata tidak kalah dengan milikku. Ditambah dengan dukungan dari sekte super, dia pasti berkembang pesat. Itu benar. Dao Lord Scarlet Star berkata, para tetua sekte melihat bahwa kebangkitan Hellfire Hall tidak dapat dihindari dan hanya bisa menyerah. Mereka hanya berharap kedua sekte itu bisa hidup berdampingan secara damai. Namun, angin tidak berhenti bertiup meski pepohonan menginginkan kedamaian. Hellfire Hall tidak hanya ingin mengganti 100 Refinement Sect, mereka juga menginginkan Sutra Hati Api Merah. Api di mata Dao Lord Extreme Fire menyala lebih terang. Dao Lord Scarlet Star melanjutkan, guru telah mencapai alam karakteristik Dharma sejak lama. Namun, dia jatuh ke dalam perangkap Master of Hellfire Hall dan ditangkap hidup-hidup. Dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencambuk dan menyiksa roh esensi Master dalam upaya untuk memaksa Sutra Hati Api Merah keluar. Namun, Tuan menolak untuk mengatakan sepatah kata pun bahkan di ambang kematian dan jiwanya tercabik-cabik, mengakibatkan kematiannya. Su Zimo sangat marah ketika mendengar itu. Itu terlalu kejam. Tidak peduli apa, Master of Hellfire Hall pernah menjadi murid dari 100 Refinement Sect. Namun, dia sangat kejam terhadap mantan rekan sektenya, bahkan hantu tidak akan bisa mentolerir perilakunya. Kakak api ungu senior, ketika tubuhku pulih, aku pasti akan mengunjungimu dan mengambil jiwamu untuk memurnikannya di depan kuburan muridku selama 3 hari 3 malam. Api di mata Dao Lord Extreme Fire menyala terang seolah-olah itu adalah 2 bola api raksasa yang ingin membakar semua makhluk hidup di dunia dengan niat membunuh yang sangat kuat. Grandmaster, jangan gegabah. Dao Lord Scarlet Star berkata dengan tergesa-gesa, Master of Hellfire Hall tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia telah lama memasuki alam tubuh bersama. Jangan mengambil risiko, Grandmaster. Di atas alam karakteristik Dharma adalah alam tubuh bersama dan dapat dianggap sebagai sosok yang perkasa. Itu adalah niat Maha Kuasa. Dalam 5.000 tahun terakhir, Dao Lord Extreme Fire telah berjuang antara hidup dan mati. Sudah sangat beruntung dia masih hidup.
Namun, kultivasi Master of Hellfire Hall tidak jatuh. Sebaliknya, kultivasinya meningkat dari hari ke hari dan dia telah mendapatkan gelar tokoh perkasa. Kesenjangan di antara mereka sudah melebar. Dao Lord Extreme Fire tidak takut sama sekali dan hanya mencibir. Sosok tubuh perkasa bersama, sangat baik. Jika dia masih seorang penguasa Dao karakteristik Dharma, itu akan membosankan bahkan jika aku membunuhnya. Kelopak mata Suzimo berkedut saat mendengar pernyataan berani itu. Dao Lord Scarlet Star mau tidak mau bertanya, Grandmaster, kemana saja kamu selama ini? Tubuhmu. Ceritanya panjang. Dao Lord Extreme Fire berkata, tubuhku telah dihancurkan. Alasan mengapa saya kembali adalah untuk merekonstruksi tubuh saya. Jangan khawatir, Tuan Besar. Dao Lord Scarlet Star jelas memiliki pemahaman tentang teknik kuno menempa tubuh juga. Dia buru-buru berkata, sekte ini memiliki cukup banyak bahan kelas atas untuk menempa tulang. Jika Anda membutuhkan yang lain, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya untuk Anda. Grandmaster, tolong cepat kembali ke sekte bersamaku. Dao Lord Scarlet Star melanjutkan, jika orang-orang tua di sekte itu tahu bahwa kamu masih hidup, mereka pasti akan pingsan karena tawa. Eternal Secret King, Chapter 902. Bab 902, Paman Tuan Acak dari Langit. Saya tidak bisa mengungkapkan berita kepulangan saya untuk saat ini. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, selain beberapa orang tua berkabut di sekte, jangan beritahu orang lain, termasuk ketiga muridmu. Jangan khawatir, Grandmaster. Dao Lord Scarlet Star menepuk dadanya dan menjamin, aku yang paling bungkam. Jika Namong Ling dan dua lainnya melihat ini, rahang mereka mungkin akan menganga. Tuan mereka yang biasanya tegas yang tidak banyak tersenyum mengungkapkan sedikit kekanak-kanakan di hadapan Dao Lord Extreme Fire. Dao Lord Extreme Fire berpikir sejenak dan bertanya, sebelumnya, saya mendengar bahwa Hundred Refinement Sect akan mengadakan kompetisi penyempurnaan senjata dengan Hellfire Hall. Kapan itu akan terjadi? 3 bulan kemudian, di perjamuan tes 1000 bangau. Mendengar hal itu, Dao Lord Scarlet Star mengungkapkan ekspresi khawatir. Dao Lord Extreme Fire bertanya lagi, perjamuan tes 1000 bangau apa? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dao Lord Scarlet Star menjawab, sekitar 3000 tahun yang lalu, pohon teh mistik ditemukan di sebuah lembah di bawah yurisdiksi 1000 derek sekte. Penyebutan itu membuat jantung Suzimo berdetak kencang. Dalam buku-buku kuno di dasar lembah pemakaman naga, ada beberapa catatan tentang pohon teh mistik. Pohon teh mistik adalah varian dari era purba dan telah lama punah. Dikatakan bahwa pohon itu sangat ajaib dan daunnya hanya akan matang setiap 1000 tahun sekali. Selanjutnya, daun akan layu dalam sehari setelah matang. Essence Spirit of Anas Chainsaw akan menerima makanan yang tak terbayangkan jika mereka meminum teh yang diseduh dengan mata air roh dalam satu hari itu. Meminum secangkir mistik tea akan membantu para kultivator membersihkan kotoran dalam essence spirit mereka dan memungkinkan mereka untuk maju ke alam void reversion lebih cepat. Efeknya mengejutkan. Daun pohon teh mistik tidak dapat disimpan dan sia-sia. Pausan Krensek tidak memiliki banyak Anas Chainsawls. Dao Lord Scarlet Star berkata, oleh karena itu, pada hari ini, Sekte 1000 Derek akan mengundang jiwa baru lahir dari benua tengah ke sini untuk mengobrol ramah. Perjamuan teh 1000 bangau diadakan setiap 1000 tahun sekali dan ini adalah kesempatan langka. Terlepas dari Sekte Abadi dan Buddha, Sekte Utama dan keluarga aristokrat akan mengirim pembudidaya juga. Jika aku bisa mendapatkan secangkir mistik tea, itu akan lebih berharga daripada berkultivasi dalam pengasingan selama ratusan tahun. Suzimo mengerti. Dengan kata lain, perjamuan teh 1000 bangau adalah peristiwa langka di dunia kultivasi. Meski tidak bisa dibandingkan dengan pertarungan untuk fenomenon ranking, itu masih sangat dinantikan. Pada saat itu, semua sekte dan klan utama akan muncul. Pertarungan untuk penyempurnaan senjata antara Hundred Refinement Sect dan Hellfire Hall sangat cocok untuk perjamuan teh ini, itu akan menarik perhatian para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Dao Lord Scarlet Star berkata dengan cemas, jika kita kalah dalam pertandingan ini, reputasi sekte 100 perbaikan kita akan ternoda dan Hellfire Hall pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Pada saat itu, jika sekte super di belakang Hellfire Hall mengambil kesempatan untuk turun tangan dan mendukung mereka, mereka mungkin menggantikan Hundred Refinement Sect. Suzimo tidak terganggu oleh pertarungan memperhalus senjata. Lagi pula, dia tidak bisa banyak membantu dalam masalah ini. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah perjamuan teh 1000 bangau. Karena semua faksi utama berkumpul di sesi minum teh ini, tidak diketahui apakah Di Yin akan muncul. Jika Di Yin muncul, dia dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Dao Lord Extreme Fire mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda tidak yakin memenangkan kompetisi penyempurnaan senjata ini? Tidak, Dao Lord Scarlet Star menggelengkan kepalanya. Di antara ketiga muridku, Liu Hanyan adalah yang memiliki pencapaian tertinggi dalam penyempurnaan senjata. Namun, dia masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jenius dari Hellfire Hall itu. Dao Lord Extreme Fire mengerutkan kening. Jika dia dapat memulihkan tubuhnya, dia secara alami dapat masuk dan memulai pertarungan baru sebagai Grandmaster penyempurnaan senjata. Namun, 3 bulan terlalu singkat dan dia belum merekonstruksi tubuhnya. Dao Lord Extreme Fire memandang Suzimo secara naluriah. Pada saat itu, pikiran Suzimo dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana membunuh Di Yin dan dia tidak menyadari tatapan Dao Lord Extreme Fire. Dao Lord Extreme Fire melirik Suzimo sebelum menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit sambil berpikir sendiri. Simo baru saja mulai menyempurnakan senjata darmik belum lama ini dan bahkan belum menyempurnakan satu pun senjata darmik. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Liu Hanyan? Sementara Dao Lord Extreme Fire menatap Suzimo, Dao Lord Scarlet Star juga mengukurnya, mencoba menebak latar belakangnya. Awalnya, dia mengira Suzimo hanyalah Nas Chainsaw biasa. Sekarang dia melihat betapa Dao Lord Extreme Fire mempercayai Suzimo, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa hubungan mereka. Dao Lord Extreme Fire merenungkan untuk waktu yang lama tanpa petunjuk dan berkata, kita akan membicarakan ini di masa depan. Siapa Master Sekte saat ini? Ini api putih kakak senior, jawab Dao Lord Scarlet Star. Dao Lord Extreme Fire tersenyum tipis. Jadi, itu dia. Dia juga anak nakal ketika aku pergi. Aku akan kembali ke sekte untuk melihatnya. Jaga Moling dulu. Dao Lord Extreme Fire mengingatkannya sebelum beralih ke Suzimo. Perjamuan teh 1000 bangau dalam 3 bulan. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda dapat tinggal di Hundred Refinement Sect untuk jangka waktu tertentu dan menghadiri jamuan minum teh bersama mereka. Baiklah, Suzimo mengangguk setuju. Sekarang dia tahu bahwa Ji Chengtian, Leng Rou dan yang lainnya baik-baik saja. Dia tidak terburu-buru untuk bertemu dengan teman-teman lamanya. Perjamuan teh 1000 bangau berlangsung dalam 3 bulan dan dia secara alami akan dapat bertemu semua orang saat itu.
Dao Lord Extreme Fire belum mengumpulkan semua bahan untuk menempa tulang dan tubuhnya. Su Zimo mungkin bisa membantu jika dia tetap tinggal di 100 Refinement Sect. Sedikit mengernyit, Dao Lord Scarlet Star menunjuk ke arah Su Zimo dan mau tidak mau bertanya, Grandmaster, siapa anak kecil itu? Mengapa saya harus membuat pengaturan untuknya secara pribadi? Menurut pendapat Dao Lord Crimson Star, dia adalah seorang Dao Lord karakteristik Dharma. Bagaimana dia bisa direduksi untuk mengatur tempat bagi Naschen Soul kecil? Dao Lord Extreme Fire berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa memanggilnya Paman Tuan. Dengan mengatakan itu, Dao Lord Extreme Fire menyingkirkan penghalang api di sekitarnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke dalam kehampaan seketika. Apa? Dao Lord Scarlet Star tertegun. Paman, guru. Dao Lord Scarlet Star memelototi Su Zimo tanpa berkedip, seolah dia ingin melahap yang terakhir. Su Zimo terbatuk pelan karena malu juga. Dia baru saja bergabung dengan Dao Lord Extreme Fire sebagai murid dan memang masih sangat muda. Dia tidak terbiasa tiba-tiba memiliki murid keponakan dari karakteristik Dharma Dao Lord. Namong Ling dan dua lainnya berdiskusi dengan lembut di tempat, berspekulasi tentang berbagai kemungkinan. Sebelum mereka menyadarinya, penghalang api di samping mereka menghilang dan lampu merah menyala di depan mata mereka. Tak satu pun dari mereka memperhatikannya. Segera setelah itu, mereka bertiga melihat tuan mereka berdiri berhadap-hadapan dengan Naschen Soul yang tidak diketahui. Keduanya diam dan suasananya aneh. Apa yang baru saja terjadi? Namong Ling dan dua lainnya bingung. Menguasai. Namong Ling memanggil dengan lembut. Dao Lord Scarlet Star mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang salah. Anak kecil di hadapannya baru berada di ranah Naschen Soul pada usia lebih dari 100 tahun. Namun, monster berusia 5.000 tahun seperti dia harus memanggil anak kecil ini sebagai paman tuan. Bagaimana itu mungkin? Grandmaster pasti mengatakan sesuatu yang salah dalam kebingungan. Namun, saya sepertinya pernah mendengar kata-kata paman senior. Dao Lord Scarlet Star berkonflik. Saat itu, matanya berbinar saat mendengar suara Namong Ling. Dia menamparkan dahinya dalam realisasi. Grandmaster tidak memintaku untuk memanggil pria ini sebagai paman master. Sebaliknya, dia ingin ketiga murid saya memanggilnya sebagai paman guru. Kalau begitu, Mo Ling adalah adik laki-lakiku. Ya, pasti begitu. Dao Lord Scarlet Star memilah pikirannya dan merasa senang. Dao Lord Scarlet Star mengerutkan kening beberapa saat sebelumnya dan sekarang menertawakan dirinya sendiri dengan bodoh sambil menggosok kepalanya. Namong Ling bergidik melihat itu dan tidak bisa tidak bertanya, Tuan, siapa Mo Ling ini? Dao Lord Scarlet Star melambaikan tangannya. Kalian bisa memanggilnya paman tuan. Eternal Secret King, Chapter 903. Bab 903, adik muda yang telah lama hilang. Ah, Namong Ling dan dua lainnya juga tampak bingung. Bagaimana seseorang muncul entah dari mana dan menjadi paman tuan mereka? Mungkinkah itu lebih asal-asalan? Namong Ling menggaruk kepalanya dan tertawa datar. Tuan, bisakah kita tidak bercanda? Siapa rekan Taois ini? Bagaimana dia tahu sutra hati api merah? Siapa yang bercanda denganmu? Dao Lord Scarlet Star memutar matanya dan menunjuk ke arah Su Zimo. Dia tahu sutra hati api merah karena dia adik laki-lakiku. Namong Ling dan dua lainnya tercengang. Mereka tidak bodoh. Jelas dari cara Dao Lord Scarlet Star dan Su Zimo berperilaku bahwa mereka tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Bagaimana mereka menjadi sesama murid dalam sekejap mata? Rusuan mencondongkan tubuh ke depan dan terkekeh. Guru, berhenti main-main. Anda sudah berada di alam karakteristik Dharma dan adik laki-laki Anda hanya di alam jiwa yang baru lahir. Siapa yang akan percaya itu? Dao Lord Scarlet Star juga tertegun. Segera, dia memelototi Rusuan dan memarahi, berhentilah nakal. Rusuan cemberut dan mundur. Dengan ekspresi tegas, Dao Lord Scarlet Star berkata dengan suara yang dalam, biasanya kultivasi saudara junior tidak tinggi karena dia belum lama berkultivasi. Adik laki-laki saya ini baru berusia 140-an. Dia lebih muda dari kalian semua. Meskipun Rusuan dan yang lainnya tidak dapat mengetahui usia Su Zimo, Dao Lord Scarlet Star dapat mengetahuinya. Namong Ling dan dua lainnya tercengang. Mereka telah melihat bahwa Su Zimo berpenampilan kasar dan mantap dalam tindakannya. Tidak peduli apa, dia harus berusia beberapa ratus tahun untuk berpikir bahwa dia hanya berusia lebih dari 100 tahun. 100 tahun tampak sangat tua. Namun, Naschen Souls memiliki umur 1000 tahun. Jika dibandingkan dengan umur manusia dalam 100 tahun, Su Zimo akan setara dengan seorang remaja yang lebih muda dari 20 tahun. Naschen Soul yang berusia 100 tahun setara dengan seorang ahli muda di dunia fana. Selain itu, Su Zimo sudah berada di tahap akhir Naschen Soul, kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Namong Ling dan dua lainnya berusia lebih dari 200 tahun dan lebih tua dari Su Zimo. Mereka dianggap paragon langka meskipun mereka hanya berkultivasi hingga Naschen Soul tahap awal. Di antara mereka, Namong Ling menduduki peringkat ke-83 di peringkat fenomena. Sebelumnya, meskipun Su Zimo telah menunjukkan metode yang ampuh, Namong Ling tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, selama dia bisa berkultivasi ke ranah Naschen Soul tahap akhir, dia pasti akan lebih kuat dari Su Zimo. Untuk berpikir bahwa dia sudah kalah. Apa yang Namong Ling dan dua lainnya, termasuk Dao Lord Scarlet Star, tidak tahu adalah bahwa alasan mengapa Su Zimo hanya bisa mencapai ranah Naschen Soul tahap akhir setelah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun adalah karena dia telah mengembangkan dua Essence Spirit. Selanjutnya, Essence Spirit berambut hitam harus mengembangkan dua teknik kultivasi teratas dari Sekte Abadi dan Buddha. Meskipun teknik kultivasi sangat kuat, itu menghabiskan waktu 2 kali lebih banyak. Selain itu, setidaknya setengah dari kekuatan Essence Spirit Su Zimo digunakan untuk memelihara ciptaan teratai hijau selama periode waktu ini. Kecepatan peningkatan kultivasinya telah melambat secara signifikan tanpa disadari. Kalau tidak, dia mungkin telah mencapai ranah kultivasinya saat ini bahkan sebelum dia berusia 100 tahun. Pada kenyataannya, berdasarkan senioritas, Su Zimo adalah murid Dao Lord Extreme Fire, jadi dia adalah adik dari Dao Lord Tianxin yang merupakan master dari Dao Lord Scarlet Star. Dalam hal itu, dia memang paman master Dao Lord Scarlet Star. Su Zimo tersenyum dan memperhatikan semuanya dengan tenang tanpa mengoreksinya. Dao Lord Scarlet Star telah hidup selama lebih dari 5.000 tahun dan hubungannya mungkin tidak sulit baginya. Namun, dia mungkin merasa sulit untuk langsung menerimanya. Lagi pula, dia memiliki status bangsawan di 100 Refinement Sect dan dianggap sebagai master dari garis keturunan api ekstrim. Su Zimo berusia lebih dari 100 tahun. Di mata Dao Lord Scarlet Star, dia masih basah di belakang telinga anak. Sekarang anak kecil ini tiba-tiba muncul dan menjadi paman tuannya, bagaimana dia bisa bertahan hidup di sekte itu?
Setiap kali dia melihat Suzimo, dia harus membungkuk padanya dan memanggilnya sebagai paman tuan. Pemikiran tentang itu sudah cukup untuk membuatnya gila. Suzimo tidak mengekspos Dao Lord Scarlet Star karena berpura-pura tidak tahu apa-apa untuk saat ini. Lagi pula, dia acuh tak acuh terhadap senioritas dan memiliki kepribadian yang riang tanpa banyak memperhatikan aturan. Selain itu, dia memang terlalu muda. Jika monster berusia 5.000 tahun seperti Dao Lord Scarlet Star membungkuk padanya setiap hari dan memanggilnya sebagai paman tuan, dia akan merasa malu. Hanya lebih dari 100 tahun. Rusuan mengelilingi Suzimo dan berseru, kenapa aku merasa seperti dia adalah orang tua berusia sekitar 700 hingga 800 tahun. Suzimo tersenyum dengan tenang tanpa membalas. Sekarang dia telah mengubah penampilannya, dia memang terlihat jauh lebih dewasa. Liu Hanyan, sebaliknya, tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya sesekali mencuri pandang ke arah Suzimo dengan rasa ingin tahu di matanya. Ketika Nang Hongling menyadari hal ini, dia menjadi lebih cemas. Dia naksir Liu Hanyan dan bahkan bersedia bergabung dengan Hundred Refinement Sect bersamanya. Nang Hongling merasa kehilangan muka di depan kekasihnya dan pusat perhatiannya dicuri oleh orang tak dikenal ini atas semua yang terjadi hari ini. Itulah alasan mengapa Nang Hongling mengincar Suzimo. Namun, dia tidak memiliki niat buruk. Awalnya, Nang Hongling masih memikirkan bagaimana dia harus mengesankan Liu Hanyan di masa depan dan bersaing dengan Mo Ling. Tapi hebatnya, orang ini tiba-tiba menjadi paman tuan mereka secara tiba-tiba. Bagaimana aku akan bersaing? Nang Hongling menggerutu dalam hati, perbedaan senioritas terlalu besar. Nang Hongling tidak bisa menahan perasaan kesal ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia harus memanggil Mo Ling sebagai paman tuan dengan hormat setiap kali mereka bertemu. Terlebih lagi, paman tuan ini lebih muda darinya. Ada sesuatu yang salah tentang masalah ini tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Jika orang ini adalah saudara junior Dao Lord Scarlet Star, siapa tuannya? Orang harus tahu bahwa Grandmaster dan senior paman bela diri mereka yang kuat sudah lama meninggal. Nang Hongling bertanya dengan hati-hati, Tuan, mengapa Anda tidak menyebutkan memiliki adik laki-laki sebelumnya? Apakah aku harus memberitahumu anak-anak segalanya tentang aku? Dao Lord Scarlet Star memandang curiga ke arah Nang Hongling dan menunjuk ke arah Suzimo. Ini adalah adik laki-laki saya yang telah lama hilang. Mengapa? Apa ada yang salah? Tidak ada. Nang Hongling buru-buru bergemas sambil tersenyum. Segera, dia memutar matanya dan bertanya, Tuan paman tuan Mo Ling adalah. Nang Hongling bersiap untuk menyelesaikan masalah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dipelototi oleh Dao Lord Scarlet Star. Dengan ekspresi tegas, Dao Lord Scarlet Star berkata dengan suara yang dalam, baiklah, berhentilah bertanya. Yang harus Anda ingat adalah bahwa Mo Ling adalah paman tuan Anda. Kalian bertiga, bantu dia tenang dan temani dia berkeliling sekte saat kalian bebas. Aku akan pergi dulu. Dao Lord Scarlet Star pusing karena pertanyaan-pertanyaan itu dan takut dia akan membocorkan rahasia. Seperti Dao Lord Extreme Fire, dia berbalik dan melarikan diri, meninggalkan Nang Hongling dan dua lainnya saling memandang. Nang Hongling dipenuhi dengan pertanyaan dan tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Suzimo dengan ekspresi marah. Mata Rusuan berputar-putar, sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Liu Hanyan masih yang paling terhormat. Dia tersenyum dan menghampiri Suzimo, membungkuk sedikit. Liu Hanyan dari garis keturunan api ekstrim menyapa paman tuan Mo Ling. Ya, Suzimo tersenyum dan mengangguk. Menamparkan tas penyimpanannya, dia mengeluarkan pedang terbang berkarat dan menyerahkannya. Ini hadiah kecil, ambil. Cek, ketika Nang Hongling melihat bahwa pedang terbang itu biasa dan babak belur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir dan menggerutu, menggunakan pedang terbang yang jelek untuk membodohi orang. Paman tuan macam apa ini? Liu Hanyan tidak menjawab. Dia mengambil pedang terbang dan menyuntikkan kekuatan Dharma. Berdengung, pedang terbang itu bergetar dengan lembut seolah-olah itu hidup dan pedangnya tajam. Karat terkelupas lapis demi lapis dan 5 lampu menyilaukan bersinar dari pedang, hampir membutakan Nang Hongling. 5 pola darmik dan tingkat sempurna, senjata darmik dewa yang sempurna. Eternal Secret King, Chapter 904. Bab 904, Api Buddha Dao. Suci, bibir Nang Hongling bergetar dan dia hampir menggigit lidahnya. Ini terlalu murah hati, tidak peduli apapun, senjata darmik tingkat sempurna sangatlah langka. Meskipun mereka adalah murid dari sekte penyempurnaan senjata terbesar di daratan Tianhuang dan berpengalaman serta berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat orang yang bisa memberikan senjata dharma yang sempurna begitu saja. Ekspresi dan sikap santainya mirip dengan melempar kubis di pinggir jalan. Reaksi Rusuan bahkan lebih intens. Dia melompat dari tempatnya dan berlari ke sisi Suzimo. Sebelum Suzimo dapat bereaksi, Rusuan telah menarik lengan bajunya dan berteriak dengan manis, Paman Tuan Kecil, Tuan Paman Kecil, Tuan Paman Kecil. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai Suzimo mengeluarkan hadiahnya. Suzimo membalik telapak tangannya dan melambai di depan Rusuan. Mata Rusuan melebar seketika. Itu adalah mutiara merah dengan pola seperti awan di atasnya, terlihat sangat mistis. Meskipun manik itu bukan senjata darmik, baik Nang Hongling maupun Liu Hanyan tampak iri. Ini adalah Fire Cloud Bat. Ketika dibawa oleh kultivator yang mengembangkan teknik kultivasi elemen api, itu akan mengurangi separuh upaya yang diperlukan oleh mereka untuk melakukan apapun. Manik-manik awan api sangat langka dan dapat dikonsumsi. Jika mereka ditempatkan di rumah lelang, harganya tidak akan lebih rendah dari senjata darmik dewa sempurna yang sempurna. Terima kasih, Paman Tuan Kecil. Rusuan mengambil Fire Cloud Bat dengan tergesa-gesa dan bersemangat saat dia berseru kegirangan. Rusuan sudah memikirkan semuanya. Bagaimanapun, dia harus mengakui Paman Tuan ini cepat atau lambat, bukan berarti dia akan mati hanya dengan memanggilnya sebagai Paman Tuan. Yang terpenting, ada harta yang bisa diperoleh. Selain itu, Paman Tuan ini tampaknya sangat murah hati dan bodoh. Jika dia membodohinya lagi di masa depan, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak harta. Tidak mungkin dia tahu bahwa Suzimo benar-benar tidak peduli untuk memberikan kedua barang itu. Dia memiliki banyak harta karun padanya dan dia memiliki beberapa senjata darmik dewa sempurna dengan tingkat yang lebih sempurna. Yang terpenting, dia tidak lagi tertarik pada harta karun tingkat ini. Meskipun senjata darmik dewa kesempurnaan tingkat sempurna jarang terjadi, Suzimo dapat menghancurkannya dengan mudah dengan teratai hijau penciptaan. Kekuatan penciptaan Green Lotus sebanding dengan senjata bawaan Dao Beng darmik. Mata Nang Hongling memerah ketika dia melihat Liu Hanyan dan Rusuan memegang harta mereka, dia tidak bisa diam lebih lama lagi. Mereka baru saja memasuki alam jiwa yang baru lahir dan tidak memiliki senjata darmik dewa sempurna yang sempurna. Selain itu, tentu saja, lebih baik jika mereka memiliki lebih banyak harta seperti itu.
Tambahan senjata dermik dewa sempurna yang sempurna akan meningkatkan kekuatan tempurnya setingkat. Namong Ling sedikit malu saat dia datang ke hadapan Su Zimo dengan enggan. Dia menoleh dan memanggil dengan lembut, "Paman tuan kecil." Su Zimo berpura-pura tidak mendengarnya dan bertanya dengan senyum palsu, "Apa katamu?" Namong Ling sangat marah dan menggertakkan giginya. Rusuan, yang berada di samping, tidak bisa berhenti tertawa dengan sombong seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain membuat kekacauan di dunia. Seorang pria tahu kapan harus membungkuk dan tunduk. Saya akan menanggungnya. Namong Ling meratap dalam hati, ketika kultivasi dan kekuatanku melampaui milikmu di masa depan, mari kita lihat bagaimana kamu akan menjadi paman guruku. Saat memikirkan itu, Namong Ling menegakkan lehernya dan berkata dengan keras dengan ekspresi sembrono, "Aku Namong Ling. Salam, paman tuan kecil. Tolong beri saya hadiah." Namong Ling berpikir bahwa karena dia tidak tahu malu, dia sebaiknya pergi jauh-jauh dan dengan berani meminta sesuatu. Selain itu, dia punya niat lain. Alasan mengapa dia menyebut Su Zimo sebagai paman tuan kecil adalah untuk mengingatkan yang terakhir bahwa dia terlalu muda dan tidak memenuhi syarat. Su Zimo memandang Namong Ling dengan penuh arti, seolah dia telah membaca pikiran Namong Ling. Su Zimo mengangguk sambil tersenyum. Murid keponakan yang baik, betapa patuhnya. Petik 2,2. Namong Ling hampir memuntahkan seteguk darah. Saat Su Zimo berbicara, dia mengeluarkan benda hitam dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Namong Ling. Namong Ling mengarahkan pandangannya dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan. Benda hitam itu adalah perisai hitam yang digunakan Wu Yuan untuk bertahan melawan Su Zimo. Namong Ling melihat dengan matanya sendiri bagaimana perisai hitam itu dikirim terbang dengan tangan kosong Su Zimo, mengguncang Wu Yuan setengah mati karena syok. Dari sini, dapat dilihat bahwa perisai hitam itu tidak berguna dan hanyalah sampah. Paman tuan macam apa ini? Yang kamu tahu hanyalah bagaimana menggoda orang lain. Namong Ling menerima perisai hitam dan bergumam dengan marah. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, "Jika kamu tidak menyukainya, aku akan mengubahnya untukmu." Tidak perlu. Namong Ling buru-buru menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Su Zimo. Jika itu yang lain, itu bahkan mungkin tidak sebanding dengan perisai hitam. Namong Ling melihat lagi ke perisai hitam dan berseru pelan. Lambat laun, dia menyadari sesuatu yang aneh. Perisai itu bukanlah senjata darmik tetapi tulang dari beberapa binatang iblis. Itulah mengapa tidak ada pola dharma. Namong Ling mengetuk lagi dan matanya berbinar. Jika dia tidak salah, perisai hitam seharusnya dibuat dari tulang iblis tingkat menengah. Pertahanannya benar-benar sebanding dengan senjata dewa darmik sempurna yang sempurna. Ini adalah keuntungan besar. Namong Ling sangat senang dan segera menerima perisai hitam itu. Nyatanya, Namong Ling tidak mengetahui kekuatan pukulan Su Zimo. Meskipun Su Zimo tidak menggunakan kekuatan penuhnya, perisai itu dianggap sebagai harta karun karena mampu menahan satu pukulan darinya tanpa hancur. Mereka bertiga secara alami senang setelah mendapatkan harta mereka. Rusuan bergegas untuk berbicara, "Paman tuan kecil, ayo kembali ke sekte. Aku akan mengajakmu berkeliling." "Baiklah." Su Zimo mengangguk. Dengan Rusuan memimpin, Su Zimo mengikuti di belakang. Liu Hanyan setengah badan di belakang dengan Namong Ling di sisinya. "Hanyan, itu semua salah Wu Yuan karena memanggil formasi itu." Namong Ling mengirim transmisi suara secara diam-diam, "Jika bukan karena pembatasan formasi, aku pasti bisa membunuh jalan keluar dengan kalian." "Hanyan, paman tuan kecil hanya memiliki keunggulan ranah kultivasi yang lebih tinggi. Saat aku mencapai Naschen Soul tahap akhir, aku pasti akan lebih kuat darinya." Sepanjang jalan, Namong Ling mengganggu Liu Hanyan untuk membuktikan dirinya. Liu Hanyan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Di sisi lain, Rusuan sepenuhnya fokus pada Su Zimo. "Paman tuan kecil, dari mana asalmu?" "Seseorang dari benua tengah." "Paman tuan kecil, kamu bohong. Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda berasal dari daerah lain." "Oh, begitu. Lalu aku seseorang dari daerah lain." "Paman tuan, Anda menggurui saya." Rusuan mengungkapkan keingintahuannya yang besar terhadap Su Zimo dan tidak sabar untuk menginterogasi seluruh garis keturunannya hingga 18 generasi leluhurnya. Namun, Su Zimo terganggu dan hanya menjawab dengan santai. "Paman tuan kecil, ada apa dengan api emas yang kamu kondensasi sebelumnya?" Rusuan mau tidak mau bertanya, "Kami berdua mengolah sutra hati api merah. Mengapa apimu berwarna emas dan jauh lebih kuat?" Kali ini, bahkan Namong Ling dan Liu Hanyan menoleh dan mendengarkan dengan seksama. Api emas yang dilepaskan Su Zimo sebelumnya terlalu mengejutkan. Itu hanya seukuran kepalan tangan tapi itu langsung menekan api neraka yang mengamuk. Selanjutnya, api emas itu suci dan tanpa cacat, sama sekali berbeda dari aura api dao yang mereka kembangkan. Pada saat itu, Su Zimo juga tenggelam dalam pikirannya, mengingat pertarungan tadi. Alasan mengapa api emas berbeda dari Namong Ling dan dua lainnya adalah karena api emas adalah salah satu dari api dao Samadhi yang telah dia kembangkan, api dao Buddha. Eternal Secret King, Chapter 905. Bab 905, Menyeduh Badai. Sejak dia memikirkan Samadhi Dao Fire yang abadi, Buddha, dan Iblis, Su Zimo sudah mulai berkultivasi ke arah itu dan memahaminya. Meskipun Sutra Hati Api Merah adalah teknik kultivasi sekte abadi, hal pertama yang dipahami Su Zimo adalah api dao agama Buddha. Itu hanya logis. Esens spirit berambut hitam diresapi dengan benda suci dari biara Buddha, bunga saraca. Adapun bunga saraca, awalnya adalah bunga api. Ditambah dengan fakta bahwa Su Zimo mengolah teknik kultivasi terbaik dari biara-biara Buddha, baik itu sutra teratai darmik mistik atau sutra hari agung Rulai, mereka semua adalah panduan rahasia tertinggi dari biara-biara Buddha. Di dasar lembah pemakaman naga, Su Zimo memahami Zen dan melantunkan sutra selama 20 tahun, mengumpulkan fondasi yang kokoh. Masuk akal jika dia bisa memadatkan api Buddha Dao. Adegan yang dilihat Namong Ling dan dua lainnya hanyalah Su Zimo yang bertukar pukulan dengan Wu Yuan. Dengan jentikan jarinya yang santai, api dao dari biara Buddha terbentuk dan terlihat biasa saja. Apa yang mereka bertiga tidak bisa lihat adalah roh esensi berambut hitam melantunkan sutra dalam kesadaran Su Zimo. Gambar ilusi Buddha Agung muncul dan suara bahasa Sanskerta memenuhi udara. Itu luas dan sakral, abadi dan memekakkan telinga. Roh esensi berambut hitam telah menyimpulkan teknik kultivasi sekte abadi hingga batasnya sebelum mengembunkan api dao Buddha emas itu. Api neraka yang dibudidayakan Wu Yuan condong ke arah kegelapan yang menyeramkan. Legenda mengatakan bahwa api neraka berasal dari api penyucian yang menyeramkan di bawah 9 neraka. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang jika api dao abadi digunakan untuk melawan api neraka. Di sisi lain, api dao dari biara Buddha adalah suci dan tanpa cacat.
Itu sangat luas dan bisa menekan 9 neraka dan melampaui dunia bawah. Itu adalah lawan alami dari api neraka. Oleh karena itu, saat api neraka dan api Buddha Dao bentrok, api neraka dipadamkan. Sambil mengobrol santai dengan Rusuan, mereka berempat tiba di Hundred Refinement Sect tanpa sadar. Di pintu masuk berdiri sebuah tripod raksasa yang tingginya belasan kaki. Itu tampak megah dan megah. Kelompok 4 orang Suzimo tiba di pintu masuk gunung dan menatap tripod raksasa itu. Mereka semua bisa merasakan betapa tidak pentingnya mereka. Ada banyak kultivator Hundred Refinement Sect yang menjaga pintu masuk. Kebanyakan dari mereka berada di ranah pendirian yayasan dan bahkan ada 2 atau 3 inti emas. Ketika mereka melihat Namong Ling dan 2 lainnya, para pembudidaya mengungkapkan ekspresi hormat dan menyapa mereka dengan kepalan tangan. Salam, kakak senior Namong, kakak senior Liu dan kakak senior Rusuan. Lansia, kamu telah kembali. Bagaimana perjalananmu? Rusuan mengoceh seperti anak kecil di depan Suzimo. Namun, di depan para murid sekte ini, dia masih lebih normal dan terkendali. Kalian bisa pergi. Tidak banyak. Rusuan berpura-pura menjadi kakak perempuan dan melambaikan lengan bajunya dengan ekspresi acuh tak acuh. Semua orang patuh. Salah satu inti emas melirik Suzimo dengan rasa ingin tahu dan bertanya secara naluriah, rekan Taois, kamu? Liu Hanyan dan Rusuan tidak banyak bereaksi. Namun, Namong Ling tampak malu. Dia sudah sangat tidak mau mengakui Suzimo sebagai paman tuannya sejak awal dan bahkan lebih takut orang lain akan mengetahuinya. Wajah Namong Ling menjadi gelap ketika dia mendengar pertanyaan orang itu dan membentak, mengapa kamu bertanya begitu banyak? Kembali dan jaga sekte dengan benar. Orang itu dicerca tanpa alasan dan memiliki ekspresi bingung, tidak tahu kesalahan apa yang telah dia buat. Ketika Namong Ling melihat orang itu tidak pergi, dia melotot dan berkata dengan dingin, kenapa? Apakah saya bahkan harus memberitahu Anda tentang seseorang yang saya bawa kembali? Tidak, orang itu mengecilkan lehernya dan mundur dengan tergesa-gesa. Suzimo menganggapnya lucu dan tidak ikut campur. Setelah mereka berempat memasuki Hundred Refinement Sect, Namong Ling takut dia akan bertemu seseorang yang dia kenal dan menanyakan pertanyaan yang sama padanya. Karena itu, dia menemukan alasan dan melarikan diri jauh. Dengan iringan Liu Hanyan dan Rusuan, ketiganya melakukan perjalanan dengan lancar. Namun, selama periode waktu ini, banyak pembudidaya memandang dengan tatapan iri. Hundred Refinement Sect tidak seperti Elixir Yang Sect atau Tousan Kren Sect. Hundred Refinement Sect berspesialisasi dalam penyempurnaan senjata dan mereka harus melalui banyak penempaan. Dengan demikian, sebagian besar orang di sekte tersebut adalah laki-laki dan sangat sedikit perempuan. Namun, Liu Hanyan dan Rusuan adalah wanita cantik yang langka. Baik itu saudara junior atau senior, banyak dari mereka yang mengagumi keduanya. Ketika mereka melihat mereka berdua menemani seorang pria kekar untuk berkeliling sekte, semua orang merasa seperti sedang melihat banteng yang menginjak-injak peoni. Siapa itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia terlihat asing. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ingin menghajarnya hanya dengan melihatnya. Meski diskusi mereka lembut, Suzimo mendengarnya dengan jelas. Dia hanya tersenyum acuh tak acuh. Dia telah menyelesaikan misinya dengan mengirimkan Dao Lord Extreme Fire dengan aman. 3 bulan kemudian, dia akan menghadiri perjamuan teh 1000 bangau dan tidak akan bisa tinggal lama di sekte penyempitan 100. Bahkan jika orang tidak puas, tidak akan ada konflik. Tidak heran mengapa Hundred Refinement Sect adalah sekte besar dengan sejarah panjang, yayasannya jauh melampaui puncak ethereal. Pegunungan abadi menjulang di dalam sekte dan air hijau mengelilinginya. Bangunannya megah dan kuno. Setiap ubin dan batu bata dibuat dengan sangat presisi dan dapat dianggap sebagai pengerjaan ilahi. Di dalam sekte, ada segala macam bangunan yang memberikan kesan metalik. Liu Hanyan dan Rusuan membawa Suzimo berkeliling sebelum menetap di sebuah gua. Selama periode waktu berikutnya, Suzimo jarang meninggalkan guanya. Dia hanya mengeluarkan seni pedang pembantaian surga dan mencoba memahaminya setiap hari. Seni pedang ini tidak bisa diremehkan. Jika dia bisa memahaminya secepat mungkin, itu akan menjadi dorongan besar bagi kekuatan tempurnya. Meskipun dia jarang meninggalkan guanya, Liu Hanyan dan Rusuan sering mengunjunginya. Suzimo dapat merasakan bahwa kedua wanita itu sangat ingin tahu tentang dirinya. Hanya saja, keingintahuan Rusuan diungkapkan sepenuhnya di muka. Namun, Liu Hanyan merahasiakannya di dalam hatinya. Selama periode waktu ini, melalui obrolan santai dengan kedua wanita itu, Suzimo menyimpulkan bahwa Hundred Refinement Sect telah melakukan semua yang mereka bisa untuk mempersiapkan rekonstruksi tubuhnya oleh Dao Lord Extreme Fire. Menurut kedua wanita itu, banyak ahli sekte keluar dari pengasingan selama periode waktu ini. Dari Void Reversion Dao Beings hingga Dharma karakteristik Dao Lord, sering ada ahli sekte yang keluar untuk mengumpulkan bahan kelas atas. Faktanya, keduanya bahkan mendengar bahwa sosok tubuh perkasa bersama dari sekte tersebut telah muncul, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Pakar dari Hundred Refinement Sect juga sering melakukan gerakan besar dan mengambil tindakan di bengkel perdagangan besar dan rumah lelang, menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa bahan langka. Ada juga pembudidaya dari Elixir Yang Sekte yang membeli sejumlah besar cairan roh dan ramuan. Kembalinya Dao Lord Extreme Fire masih dirahasiakan. Paling tidak, Liu Hanyan dan Rusuan tidak mengetahui alasannya. Dao Lord Extreme Fire hanya seorang ahli di alam karakteristik Dharma. Namun, Suzimo tidak menyangka bahwa kembalinya mantan 5.000 tahun kemudian akan dihargai sangat tinggi oleh sekte tersebut. Bahkan figur perkasa tubuh bersama dari sekte tersebut muncul untuknya. Ini adalah pertama kalinya Suzimo menyadari bahwa Dao Lord Extreme Fire jauh dari sederhana. Dia senang untuk Dao Lord Extreme Fire dan khawatir pada saat bersamaan. Semakin kuat Dao Lord Extreme Fire, semakin banyak berita yang tidak boleh dibocorkan. Itu karena jika ada yang mendengar bahwa Dao Lord Extreme Fire telah dihidupkan kembali, mereka pasti merencanakan sesuatu. Tidak semua orang berharap Dao Lord Extreme Fire masih hidup. 3 bulan kemudian adalah perjamuan teh 1000 bangau dan pertarungan untuk penyempurnaan senjata. Seolah-olah semuanya terjadi pada saat yang bersamaan. Meskipun dunia kultivasi saat ini masih agak damai, Suzimo dapat merasakan bahwa badai sedang terjadi. Eternal Secret King, Chapter 906. Bab 906, Niat Membunuh dari Helfire Hall. 2 bulan kemudian, Helfire Hall. Di aula yang menyeramkan dan dingin, hanya ada beberapa lilin yang berkedip-kedip. Sesosok duduk tinggi di tengah, menatap seorang kultivator Helfire Hall. Melapor ke Tuan Istana, penggarap Helfire Hall berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan suara yang dalam, selama 2 bulan terakhir, Hundred Refinement Sect telah menyebabkan keributan besar.
Ada pembudidaya dari Hundred Refinement Sect di semua bengkel perdagangan utama dan rumah lelang. Mereka membeli segala macam harta dan obat mujarab. Aku ingin tahu untuk apa mereka. Yang duduk di atas adalah Master of Helfire Hall. Hah, tanpa ekspresi, Master of Helfire Hall bertanya dengan acuh tak acuh, harta macam apa? Kultivator dari Helfire Hall berkata, 40 hari yang lalu, seorang kultivator melihat Dao Lord Tianxing dari Hundred Refinement Sect muncul di rumah lelang untuk membeli Sunstone. Master of Helfire Hall mengerutkan kening. Sebulan yang lalu, saya mendengar dari pembudidaya eliksir yang sekte bahwa Master Sekte dari 100 sekte penyempurnaan membeli banyak pil pengental darah, pil daging roh, dan sejumlah besar mata air roh kehidupan. Setelah berhenti sejenak, orang itu melanjutkan, beberapa hari yang lalu, ada desas-desus bahwa seseorang melihat sosok perkasa tubuh bersama dari 100 sekte penyempurnaan muncul dan menukarnya dengan batu konstelasi surgawi di pameran perdagangan. Swoosh! Tiba-tiba, dua bola api menyala di mata Master of Helfire Hall, gelap dan menyeramkan. Suasana di aula berubah menyeramkan. Penggarap Helfire Hall berlutut di tanah dan diam karena ketakutan. Sesaat kemudian, sebuah suara terdengar dari atas, apakah ada gerakan lain dari Hundred Refinement Sect? Tidak, suara orang itu sedikit bergetar. Master of Helfire Hall bertanya lagi, sudahkah Anda menemukan identitas kultivator yang membunuh Wu Yuan dan yang lainnya 2 bulan lalu? Belum. Kultivator Helfire Hall menelan ludah dan berkata, saya mendengar dari mata-mata kami di Hundred Refinement Sect bahwa kultivator telah hidup dalam pengasingan sejak dia memasuki sekte dan hampir tidak menunjukkan dirinya. Orang itu muncul sesekali dan sering tenggelam oleh gulungan kuno di tangannya. Dia terlihat seperti kutu buku. Orang aneh. Master of Helfire Hall berkata dengan dingin, maksudmu Wu Yuan dan 9 orang lainnya mati di tangan seorang kutu buku. Hah? Penggarap Helfire Hall sangat ketakutan sehingga dia berkeringat deras dan tidak berani mengeluarkan suara. Suara Master of Helfire Hall sepertinya datang dari kedalaman 9 neraka, dingin sampai ke tulang. Setelah menyelidiki selama 2 bulan, Anda hanya dapat memberitahu saya bahwa orang ini adalah kutu buku dan tidak ada informasi lain. Hah? Ada. Penggarap Helfire Hall mengangguk berulang kali. Nama orang itu adalah Moling dan dia berada di ranah Naschen Soul tahap akhir. Saya mendengar bahwa dia baru berusia lebih dari 100 tahun. Selanjutnya. Apalagi, saat pembudidaya Helfire Hall ragu-ragu, suara Master of Helfire Hall terdengar, membuat tulang punggungnya merinding. Kultivator Helfire Hall bergidik dan buru-buru berkata, selanjutnya, saya mendengar bahwa Liu Hanyan dan Rusuan dari Hundred Refinement Sect sangat dekat dengan pria ini. Mereka sepertinya memanggilnya Paman Tuan. Paman Guru, Master of Helfire Hall sedikit mengernyit. Bagaimana itu mungkin? Jika Liu Hanyan menyebut orang ini sebagai Paman Tuan, itu berarti orang ini adalah seorang kultivator dari generasi yang sama dengan Dao Lord Scarlet Star. Dia telah melihat hampir semua pembudidaya dari generasi itu, bagaimana mungkin ada Naschen Soul yang berumur 100 tahun? Mata-mata kita tidak berani terlalu dekat. Kultivator Helfire Hall melanjutkan, selain itu, dia berkata bahwa setiap kali dia memata-matai orang itu dari jauh, orang itu sepertinya bisa merasakannya. Orang itu akan selalu melirik ke arah mata-mata kita dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Jiwa yang baru lahir berusia lebih dari 100 tahun dengan senioritas seperti itu. Fufu, menarik. Master of Helfire Hall terkekeh. Kamu bisa pergi dulu, terus pantau Hundred Refinement Sect. Dipahami, seolah-olah dia diampuni, pembudidaya Helfire Hall melarikan diri dari tempat itu. Keheningan kembali ke aula. Sesaat kemudian, suara Master of Helfire Hall terdengar perlahan, batu matahari, batu konstelasi surgawi, pil pengental darah, mata air roh kehidupan, apakah seseorang mencoba merekonstruksi tubuh? Tidak salah lagi, itu adalah bahan kelas atas untuk rekonstruksi tubuh. Sosok bungkuk perlahan berjalan keluar dari kegelapan di belakang Master of Helfire Hall. Penyusup itu memiliki rambut putih, mata keruh, dan suara tua. Dia memancarkan aura perubahan di ambang kematian, seolah-olah dia bisa meninggal kapan saja. Master of Helfire Hall sepertinya tahu bahwa orang ini ada di belakangnya dan tidak terkejut sama sekali saat dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Aku hanya ingin tahu siapa yang bisa membuat khawatir begitu banyak pembudidaya dari 100 sekte penyempurnaan dan menyebabkan keributan besar sehingga bahkan tokoh tubuh perkasa bersama muncul untuknya. Setelah hening sejenak, Master of Helfire Hall menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku tidak bisa memikirkan siapapun dengan kekuatan sebesar itu. Paman Yu, bisakah kamu memikirkan seseorang? Master of Helfire Hall melirik pria tua di sampingnya. Paman Yu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Berhenti sejenak, Paman Yu berkata, haruskah kita mengerahkan pasukan kita untuk secara diam-diam menghancurkan pencarian material dari Hundred Refinement Sect? Tidak perlu. Master of Helfire Hall menggelengkan kepalanya dengan pandangan jijik di matanya. Bahan-bahan ini digunakan untuk membuat tubuh Dao Lord. Bahkan jika seorang Dao Lord merekonstruksi tubuhnya, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Memancarkan aura heroik, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, 100 sekte penyempitan akan menderita kekalahan telak di perjamuan teh 1000 bangau di bulan lain. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak berguna, apalagi Tuan Dao karakteristik Dharma tambahan di 100 sekte penyempurnaan. Paman Yu juga mengangguk. Itu benar. Meskipun Liu Hanyan dari Hundred Refinement Sect cukup mahir dalam penyempurnaan senjata, dia masih jauh lebih lemah dari Ming Han. Hundred Refinement Sect pasti akan kalah dalam pertempuran penyempurnaan senjata ini. Master of Helfire Hall berkata dengan bangga, tentu saja muridku tidak akan kalah. Setelah beberapa saat, Master of Helfire Hall sepertinya memikirkan sesuatu dan menghela nafas. Tuan Istana, apakah Anda masih memikirkan tentang Sutra Hati Api Merah? Paman Yu bertanya. Itu benar. Master of Helfire Hall mengepalkan tinjunya dan berkata, ini tempat yang sakit bagiku. Saya harus mendapatkan teknik kultivasi ini. Saat ini, hanya ada 4 orang yang mengetahui teknik kultivasi ini. Paman Yu berkata, Dao Lord Scarlet Star tidak mudah dihadapi. Bahkan jika kita menangkapnya, dia mungkin akan menjadi seperti tuannya dan tidak akan memberitahu kita bahkan jika dia mati. Bagaimana kalau kita menyerang ketiga muridnya saja? Ya, Master of Helfire Hall berkata, saya telah mengirimkan sekelompok Void Reversions untuk menunggu kesempatan. Kita harus menangkap Namong Ling dan 2 lainnya hidup-hidup. Namun, Master of Helfire Hall mengerutkan kening dan melanjutkan, ada sesuatu yang aneh tentang Moling itu. Saya punya perasaan bahwa sesuatu akan terjadi karena dia. Paman Yu membungkuk sedikit. Jika kamu khawatir, aku akan melakukan perjalanan secara pribadi. Paman Yu, umurmu tidak banyak lagi. Saya tidak berpikir itu ide yang baik untuk menyusahkan Anda dengan masalah sekecil itu. Meskipun Master of Helfire Hall menolaknya secara lisan, matanya berkedip dan dia jelas tergoda. Jangan khawatir, Paman Yu menjawab dengan acuh tak acuh, saya tidak punya banyak waktu lagi.
Daripada duduk di sini dan menunggu kematian, saya mungkin juga melakukan perjalanan untuk Anda dan membunuh semua variabel. Hahaha. Master of Hellfire Hall mengangkat kepalanya sambil tertawa. Bagus, bagus, bagus. Kembali pada hari itu, Anda juga seorang Daolor karakteristik Dharma yang namanya mengguncang seluruh daratan Tianhuang. Meskipun umurmu hampir habis, kekuatan tempurmu masih ada. Dengan kamu mengambil tindakan, tidak peduli apakah Moling adalah Nascent Soul atau Void Reversion, dia harus menyerah dengan patuh. Secret King, Chapter 907. Bab 907, Pengumpulan Awan Angin. 100 Sekte Penyempurnaan. Selama 2 bulan terakhir, Su Zimo menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami seni pedang pembantaian surga dan membenamkan dirinya di dalamnya. Di permukaan, Heaven's Flying Sword Art tampak seperti buku kuno biasa. Jika dia tidak mengetahui sebelumnya, Su Zimo tidak akan mengira bahwa buku kuno itu terkait dengan 3 seni pedang kuno yang legendaris. Selain itu, sulit untuk menyimpan seni pedang pembunuh surga di tas penyimpanannya. Setelah memikirkannya, Su Zimo memutuskan untuk mengeluarkannya dan mengolahnya secara terbuka. Bahkan jika seseorang menabraknya, Su Zimo tidak akan menyembunyikan apapun. Dia memegang seni pedang pembunuh surga di tangannya dan fokus pada pemahamannya, mengabaikan orang lain. Oleh karena itu, di mata banyak pembudidaya, meskipun Su Zimo terlihat kasar, dia seperti kutu buku di dunia fana. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Zimo, yang membawa buku kuno sepanjang hari dan tidak pernah menghindar, sedang mengembangkan seni pedang kuno dan mengejutkan. Berbicara secara logis, jika itu benar-benar teknik kultivasi yang kuat atau keterampilan rahasia, siapapun akan mencari tempat rahasia untuk berkultivasi karena takut terlihat oleh orang lain. Tidak ada orang yang berani dan terbuka seperti Su Zimo. Meskipun dia memegang seni pedang pembunuh surga sepanjang hari, dia tidak khawatir orang lain akan melihat isinya. Itu karena setiap kali dia memahami buku kuno, Su Zimo akan menggunakan mata kanannya yang berisi batu penerangan. Jika dia melihat dengan mata kirinya, dia hanya akan melihat cahaya yang menyilaukan. Penglihatannya akan memutih dan dia tidak akan bisa melihat apapun. Meski begitu, Su Zimo masih akan merasakan sakit yang menusuk jika dia terlalu lama melihatnya dengan mata kanannya. Pada saat itu, dia harus berhenti dan istirahat. Dia akan meninggalkan guanya untuk berjalan-jalan dan melihat ke kejauhan untuk menenangkan matanya. Selama kurun waktu tersebut, Namong Ling jarang datang ke tempatnya. Seolah-olah yang pertama memiliki motivasi untuk mengungguli dia secepat mungkin. Liu Hanyan dan Rusuan sering berkunjung. Rusuan riang dan ramah. Dia akan menjelaskan semua yang terjadi di dalam dan di luar sekte selama periode waktu ini dengan sangat akrab. Liu Hanyan memiliki kepribadian yang tenang dan jarang berbicara. Dia hanya datang untuk duduk di tempatnya. Su Zimo bisa merasakan kegugupan dan kekhawatiran di hati Liu Hanyan. Dalam beberapa hari, itu akan menjadi perjamuan tes 1000 bangau. Pada saat itu, akan ada pertarungan antara Hundred Refinement Sect dan Hellfire Palace untuk penyempurnaan senjata dan semua orang akan menonton. Sebagai perwakilan dari Hundred Refinement Sect, meskipun dia terlihat tenang, tekanan di hatinya sangat besar dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan kecemasan di hatinya. Setiap kali Liu Hanyan menoleh, Su Zimo akan tersenyum dengan tatapan lembut. Pada saat itu, Su Zimo akan melafalkan sutra Buddha secara internal yang dimaksudkan untuk menenangkan pikiran dan hati seseorang dan tubuhnya akan memancarkan aura damai, menenangkan pikiran Liu Hanyan. Sebenarnya, itu adalah aura yang tak terlihat. Legenda mengatakan bahwa tukang daging yang membunuh orang seperti lalat akan meletakkan pisau dagingnya di bawah tatapan seorang biksu terkemuka dengan dharma Buddha yang mendalam. Itulah alasan mengapa seseorang dapat membasuh niat membunuh di dalam tubuh mereka setelah mengikuti seorang biksu ulung untuk waktu yang lama. Su Zimo menyadari apa yang sedang terjadi. Meskipun dia adalah murid Daolord Extreme Fire, dia tidak tahu banyak tentang menempa senjata dharma dan jauh lebih rendah dari Liu Hanyan yang telah berkultivasi di Hundred Refinement Sect sejak dia masih muda. Dia tidak bisa membantu banyak dengan masalah ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membantu Liu Hanyan rileks dan menyesuaikan kondisi mentalnya. Hari ini, Su Zimo sedang memahami seni pedang pembantaian surga di guanya ketika dia mendengar suara seseorang mengetuk pintu. Segera setelah itu, pintu tempat tinggal guanya didorong terbuka. Bahkan tanpa melihat, Su Zimo bisa menebak bahwa itu pasti Rusuan. Paman tuan kecil, aku di sini untuk mengunjungimu lagi. Suara Rusuan terdengar bahkan sebelum dia tiba. Perlahan, Su Zimo mengalihkan fokusnya dan melihat ke atas. Liu Hanyan bukan satu-satunya di samping Rusuan. Namong Ling sebenarnya juga telah tiba, meskipun dia terlihat sedikit enggan. Paman tuan kecil, apakah kamu masih membaca? Rusuan bertanya dengan santai. Tiba-tiba, dia mencondongkan tubuh ke depan dan melihat buku kuno di tangan Su Zimo. Apa yang tertulis di sini? Selama beberapa hari terakhir, ketika Rusuan melihat bahwa Su Zimo tenggelam dalam buku itu, awalnya dia tidak keberatan. Namun, dia menjadi semakin penasaran nantinya. Sekarang, dia meluncurkan kunjungan mendadak, dia ingin melihat apa yang tertulis di buku kuno yang bisa membuat Su Zimo begitu tenggelam di dalamnya. Pada akhirnya, Rusuan kecewa. Buku kuno itu kosong dan sepertinya tidak ada apa-apa di dalamnya. Rusuan mengerutkan kening dan hendak melihat lebih dekat ketika dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di matanya. Dia berseru dan mundur 2 langkah. Tanpa sadar, 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Kali ini, Rusuan terkejut. Pada saat itu, dia merasa matanya akan menjadi buta jika dia terus menatap buku kuno itu. Rusuan memandang Su Zimo dengan sedikit ketakutan. Jika itu adalah reaksinya dengan sekali pandang, dia tidak bisa membayangkan bagaimana paman tuan kecilnya berhasil bertahan dengan membaca buku sepanjang hari. Apakah ada sesuatu? Su Zimo bertanya ketika dia melihat mereka bertiga bersama. Rusuan buru-buru berkata, pertemuan awan angin sudah dimulai. Mari kita lihat. Saya telah tercekik di sekte selama 2 bulan terakhir. Sebulan sebelum pesta tes 1000 bangau, akan ada pertemuan besar-besaran di Wind Cloud City yang terletak di tengah 4 kelompok ortodoks. Terlepas dari 4 kelompok ortodoks, sekte super, keluarga aristokrat, dan bahkan beberapa pembudidaya keliling dari benua tengah akan berkumpul di sini. Pertemuan itu akan berlangsung selama sebulan sampai pesta tes 1000 bangau dimulai. Pada pertemuan ini, akan ada banyak harta, eliksir, buku kuno, keterampilan rahasia, binatang sisa, dan senjata ilahi. Ada segalanya di dunia kultivasi. Penggarap yang berpartisipasi dalam pesta tes 1000 bangau biasanya datang ke kota awan angin untuk melihat apakah mereka dapat membeli apa yang mereka butuhkan. Atau mungkin, jika mereka dapat menemukan beberapa harta langka. Sederhananya, mereka ada di sana untuk mengambil rampasan. Selama beberapa tahun terakhir, akan selalu ada beberapa harta yang akan ditemukan di Wind Cloud Gathering yang membuat iri orang lain. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Jika di lain waktu, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk mengunjungi Wind Cloud Gathering ini.
Namun, saat ini, badai sedang terjadi dan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah Hundred Refinement Sect. Tidak bijaksana bagi Liu Hanyan dan dua lainnya untuk memilih meninggalkan sekte saat ini. Lupakan. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Aku ingat Daolord Scarlet Star menyuruh kalian untuk tinggal di sekte selama periode waktu ini dan tidak berkeliaran. Kami telah tinggal di dalam selama 2 bulan dan rasa frustrasi yang terpendam membunuhku. Ru Xuan cemberut dan tampak sedih. Namong Ling mengangkat alisnya. Kakak junior, jangan khawatir. Dengan aku di sisimu, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Ada beberapa orang di sekte kami yang meskipun senior, mereka pemalu. Ayo pergi sendiri. Namong Ling jelas mengacu pada Su Zimo. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh dan tidak menentangnya. Namong Ling mencintai Liu Hanyan. Namun, Liu Hanyan sangat dekat dengan Su Zimo selama periode waktu ini dan Namong Ling dengan jelas memandangnya sebagai lawan. Wajar jika Namong Ling ingin bersaing dengannya dalam setiap aspek. Su Zimo berkata dengan suara rendah, jika kalian ingin bergabung dalam pertemuan itu, kalian bertiga tidak akan cukup. Anda harus mendapatkan beberapa senior dari sekte untuk menemani Anda. Sebaiknya Anda memiliki ahli karakteristik Dharma. Bagaimana mungkin? Ru Xuan memutar matanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada sekte selama periode waktu ini. Para ahli sekte sangat sibuk sehingga tidak ada dari mereka yang punya waktu untuk menemani kita ke pertemuan itu. Eternal Secret King, Chapter 908. Bab 908, Jian Wuzong. Tidak, Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, terlalu berisiko bagi kalian bertiga untuk pergi pada waktu yang sensitif tanpa senior sekte menemani kalian. Dia lebih muda dari Namong Ling dan dua lainnya. Namun, dia melampaui mereka dalam hal senioritas. Dia tidak bisa melihat Namong Ling dan dua lainnya mengambil risiko. Selain itu, selama 2 bulan terakhir, setiap kali dia melihat seni pedang pembantaian surga untuk waktu yang lama dan meninggalkan guanya untuk beristirahat, dia akan merasa seperti sedang diawasi. Jika orang itu adalah murid dari Hundred Refinement Sect, tidak apa-apa jika dia hanya ingin tahu. Jika itu adalah mata-mata dari Hellfire Hall atau sekte lain yang ditanam ke dalam Hundred Refinement Sect, setiap gerakan mereka akan terungkap. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran saat mereka meninggalkan sekte. Paman tuan kecil, tidak apa-apa. Ru Xuan berkata genit, Windcloud City berada di tengah-tengah 4 kelompok ortodoks dan tidak terlalu jauh dari Hundred Refinement Sect kami. Bahaya apa yang mungkin ada? Su Zimo hendak menggelengkan kepalanya sebagai penolakan ketika dia melihat Liu Hanyan yang berdiri di sampingnya. Meskipun wanita pendiam ini tidak berbicara, dia menatapnya dengan sedikit antisipasi di matanya. Hati Su Zimo melunak, Liu Hanyan berada di bawah tekanan terlalu banyak akhir-akhir ini. Perjalanan ini mungkin bisa meredakan kegugupannya. Dengan pemikiran itu, Su Zimo diputuskan. Namong Ling memandang Su Zimo dan mendengus. Siapa bilang senior sekte begitu sibuk? Paman tuan kecil kita sangat bebas. Bangkit, Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, aku akan menemani kalian jalan-jalan. Ah, kali ini, giliran Namong Ling yang terkejut. Awalnya, dia hanya membuat komentar biasa untuk mendorong Su Zimo untuk berpikir bahwa yang terakhir akan menyetujuinya dalam karakter yang tidak biasa. Namong Ling merasa menyesal dan menggerutu. Baiklah. Ru Xuan bertepuk tangan dan berseri-seri. Bahkan Liu Hanyan menghela nafas lega. Ekspresi konflik di wajahnya tampaknya telah banyak memudar saat matanya bersinar terang. Dia membungkuk ke arah Su Zimo dan berkata dengan lembut, terima kasih, Paman Tuan. Tidak masalah aku menemani kalian ke pertemuan itu, tapi aku harus mengingatkanmu. Ekspresi Su Zimo tegas saat dia berkata dengan suara yang dalam, kalian bertiga mungkin bersenang-senang, tapi kalian harus tetap berada dalam jarak 30 kaki di sekitarku. Bisakah Anda melakukan itu? Ya. Ru Xuan mendesak dan menarik lengan baju Su Zimo, berjalan keluar sambil bergumam, Paman Tuan kecil, kamu benar-benar cerewet. Namong Ling mengatupkan bibirnya dan bergumam pelan, jadi bagaimana jika aku berada dalam jarak 30 kaki darimu? Apa itu membuatku abadi? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Namong Ling merasakan lehernya menegang saat lehernya diangkat ke udara. Ah siapa? Ekspresi Namong Ling bingung dan wajahnya memerah. Kakinya menendang liar di udara dan dia merasa seolah-olah semua kekuatannya telah lenyap tanpa jejak. Saat itu, wajah kasar muncul di hadapannya. Su Zimo meraih Namong Ling dengan satu tangan dan berkata dengan senyum palsu, aku tidak bisa menjamin bisa membuatmu abadi, tapi setidaknya aku bisa melindungi hidupmu. Kakakmu, lepaskan aku. Namong Ling mencoba yang terbaik untuk menyalurkan kekuatan Dharma dan ki darahnya. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun di bawah cengkeraman Su Zimo dan hanya bisa membiarkan Su Zimo membawanya. Hahaha. Secara alami, Ru Xuan tidak takut dan tertawa terbahak-bahak. Namong Ling merasa semakin terhina dan hampir pingsan di tempat. Tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya rileks dan dia jatuh, mendapatkan kembali kebebasannya. Namong Ling sangat marah dan hendak berdebat dengan Su Zimo ketika dia menyadari bahwa mereka bertiga telah meninggalkan tempat tinggal gua dan menuju keluar. Namong Ling mengejarnya dengan marah dan tetap diam. Lagi pula, Su Zimo adalah paman tuan kecilnya. Dia tidak mungkin melawan Su Zimo di depan umum. Jika tuannya mengetahui tentang ini, dia mungkin akan dikeluarkan dari sekte. Sesampainya di luar sekte, Ru Xuan menamparkan tas penyimpanannya dan memanggil bejana roh yang berkembang pesat dengan teh dan buah roh, semua yang mereka butuhkan dapat ditemukan di dalamnya. Paman tuan kecil, ayo pergi. Dengan mengatakan itu, Ru Xuan melompat lebih dulu dengan Su Zimo dan yang lainnya mengikuti di belakang. Sekarang dia memiliki wadah roh untuk bepergian, Su Zimo bosan dengan waktu luangnya dan mengeluarkan seni pedang pembantaian surga untuk terus berkultivasi. Selama periode waktu ini, seluruh fokusnya adalah pada seni pedang pembantaian surga. Setiap kali dia lelah, dia akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan untuk memahami. Su Zimo merasa bahwa dia akan meretakkan permukaan seni pedang. Kapal roh melaju selama setengah hari sebelum melambat. Ke depan, garis besar kota raksasa secara bertahap menjadi lebih jelas di Cakrawala. Kota awan angin, namanya menyiratkan bahwa itu adalah tempat para pahlawan berkumpul. Sebelum mereka tiba di Windcloud City, sudah ada banyak pembudidaya di sekitarnya. Beberapa orang terbang dengan pedang, beberapa orang mengendarai angin. Beberapa kultivator menunggangi awan keberuntungan sementara beberapa dewa sempurna menunggangi bangau abadi berambut merah. Menyingkirkan bejana roh, kelompok 4 Su Zimo turun di Windcloud City. Kota itu besar dan ramai. Penggarap dari berbagai sekte dan faksi utama dapat dilihat di mana-mana. Di kedua sisi jalan ada kios yang tak terhitung jumlahnya. Senjata ilahi bisa dilihat di mana-mana. Manual kuno dan keterampilan rahasia ada di mana-mana.
Ada segala macam ramuan dan jimat yang mempesona. Beberapa pembudidaya bahkan lebih lugas dan tidak peduli dengan sikap abadi mereka saat mereka berteriak sekuat tenaga untuk menjual barang-barang mereka. Jarang menyaksikan pemandangan yang begitu hidup dan jelas bahwa suasana hati Liu Hanyan meningkat pesat seolah-olah tekanan dari kompetisi penyempurnaan senjata telah hilang. Rusuhan melompat-lompat di setiap kios dan mengutak-atik barang-barang itu dengan rasa ingin tahu. Namun, dia tidak membelinya dan banyak orang memutar mata. Namong Ling mengikuti di belakang Liu Hanyan dan memperhatikan tatapan kekasihnya, siap membantunya membeli harta yang diinginkannya kapan saja. Su Zimo masih sama seperti sebelumnya, memegang seni pedang pembunuh surga di tangannya dan mengikuti di belakang mereka bertiga dengan malas. Dia memang memahami seni pedang pembantaian surga. Namun, pada saat yang sama, roh Yin berambut merah bersembunyi di sudut kesadarannya dan tidak menurunkan kewaspadaannya, memperhatikan sekelilingnya. Lihat ke sana, teladan sekte bulu melonjak, Wu Tianyu, telah muncul. Wu Tianyu, peringkat 11 dari peringkat fenomena kali ini, untuk berpikir bahwa dia akan datang begitu awal. Petik 2. Ayo kita lihat, saya belum melihat seperti apa pembudidaya peringkat 11 di peringkat fenomena. Banyak pembudidaya berdiskusi dan melonjak ke arah itu. Para pembudidaya di Phenomenon Ranking adalah pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Rekan Taois, bolehkah saya bertanya apakah Anda yang ke-83 di peringkat fenomena, Namong Ling? Saat itu, seorang kultivator muncul dan bertanya pada Namong Ling dengan kepalan tangan. Namong Ling tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri dengan tangan di belakang, mengangguk dengan ekspresi bangga. Kultivator memiliki ekspresi senang dan buru-buru berkata, ini benar-benar rekan Taois Namong. Saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Sungguh suatu berkah bisa bertemu denganmu di sini. Saat itu, keributan lain terjadi dari kerumunan di belakangnya. Lihat, ini Jian Wuzong. Ah, itu dia. Kultivator yang awalnya berdiri di depan Namong Ling bahkan lebih gelisah. Seolah-olah dia tidak bisa lagi melihat Namong Ling, dia mengikuti kerumunan dan langsung menuju Jian Wuzong. Bahkan Namong Ling mengungkapkan sedikit ketakutan dan berbisik, Jian Wuzong, ketiga di peringkat fenomena. Eternal Secret King, Chapter 909. Bab 909, Kristal Lava. Namong Ling tampaknya berasal dari latar belakang yang luar biasa dan dipenuhi dengan kebanggaan dari lubuk tulangnya. Selain itu, dia dapat dianggap sebagai teladan dan pada dasarnya sombong, Su Zimo jarang melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu. Su Zimo tersenyum lembut, sepertinya kamu benar-benar mengagumi Jian Wuzong ini. Namong Ling mendengus saat mendengar itu. Jian Wuzong, peringkat ketiga di Phenomenon Ranking, memahami fenomena terkuat dari Sword Dao, All Swords United. Semua pedang harus tunduk pada fenomena ini. Ketika mendengar itu, Su Zimo sedikit tercengang saat mengingat seorang teman lama. Teman lamanya juga telah memahami fenomena Golden Core, All Swords United, selama kompetisi Phenomenon Ranking 100 tahun yang lalu dan mengalahkan teladan sekte pedang saat itu, Hang Qiuyu, mengejutkan dunia. Dugu Jian, meskipun Su Zimo mengatakan bahwa itu adalah teman lama, dia tidak mengenal orang ini. Atau lebih tepatnya, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalnya. Orang ini memancarkan kesepian yang terisolasi dari dunia. Seolah-olah dia hanya memiliki pedang dao tertinggi di dalam hatinya. Matanya kosong dan kosong, hanya ketika dia menghunus pedangnya, matanya akan bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Su Zimo memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Bukan hanya karena Dugu Jian pernah membantunya sebelumnya. Lebih dari itu, di Myriad Phenomenon City, bahkan Naschen Souls harus menghindari pembantaian ras raksasa dan dewa. Namun, Dugu Jian menonjol. Dia tidak takut apapun. Itulah semangat sebenarnya dari Sword Dao. Dia lebih suka patah daripada membungkuk dan maju terus. Dugu Jian adalah pembudidaya pedang pertama yang ditemui Su Zimo yang setia pada dao pedang. Secara alami, Namong Ling tidak tahu apa yang dipikirkan Su Zimo saat itu. Dia hanya berpikir bahwa Su Zimo tidak memahami teror All Swords United. Namong Ling melanjutkan, jika Anda tidak mengerti, izinkan saya menjelaskannya dengan lebih sederhana. Di hadapan Jian Wuzong, kekuatan tempur semua pembudidaya pedang akan berkurang. Kekuatan dari semua teknik pedang yang menyerang Jian Wuzong akan berkurang. Semua pedang akan tunduk. Jian Wuzong adalah raja dao pedang. Oh, Su Zimo tidak tertarik pada Jian Wuzong dan menjawab dengan sikap menggurui. Namong Ling tentu saja marah saat melihat sikap santai Su Zimo. Dia cemberut. Beberapa orang secara alami tidak dapat memahami keterkejutan dari pertarungan untuk Phenomenon Ranking dan adegan gemerlap Paragon bentrok karena mereka belum pernah menyaksikannya secara pribadi. Kakak Namong, itu sudah cukup. Rusuhan tidak tahan lagi dan sedikit mengernyit. Paman tuan kecil, jangan turunkan dirimu ke levelnya. Kakak senior Namong tidak memiliki niat buruk. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh dan terus memahami seni pedang dengan buku kuno di tangannya. Di samping, Liu Hanyan datang ke sebuah kios dan berdiri di sana untuk waktu yang lama, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Pemilik kios itu juga seorang kultivator Naschen Soul, tetapi dia tampaknya tidak memiliki banyak umur lagi. Ada banyak barang acak di kios dan semuanya berantakan. Dengan pandangan sekilas, Su Zimo melihat tidak ada barang berharga di kios itu. Tatapannya beralih ke batu hitam dan jantungnya berdetak kencang. Pada saat itu, dia baru saja selesai membaca seni pedang pembantaian surga dan batu penerangan muncul di mata kanannya, membuatnya benar-benar putih. Itu memungkinkan dia untuk melihat hal-hal yang tidak biasa. Meskipun batu hitam itu tampak seperti biji lava di permukaan, ada kristal merah seukuran telur di dalamnya. Kristal lava, itu adalah harta kelas atas. Di kedalaman gua lava, api menyala tanpa henti. Kristal-kristal ini hanya dapat terbentuk setelah 10.000 tahun dipelihara dan kekuatan langit dan bumi yang mereka miliki kaya dan murni. Yang paling penting, lava kristal memiliki kekuatan dharma elemen api yang sangat besar dan merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan Dao Lord Extreme Fire untuk merekonstruksi tubuhnya. Untuk berpikir bahwa mereka benar-benar akan menemukan harta karun dalam perjalanan ini. Rekan Taois, berapa harga pedang terbang ini? Liu Hanyan berjongkok dan menunjuk ke pedang terbang dengan dua pola dharma di kios, bertanya dengan lembut. Apa bagusnya pedang terbang ini? Itu adalah senjata darmik dewa sempurna tingkat menengah dan produk cacat yang kami gagal dalam penyempurnaan senjata semuanya dari kelas ini. Namong Ling mengerutkan kening dan bergumam. Pemilik kios tidak berekspresi dan terbatuk beberapa kali sebelum berkata perlahan, saya hanya ingin obat mujarab yang dapat memperpanjang umur saya. Saya tidak ingin yang lain. Namong Ling mencibir ketika mendengar itu dan tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Rekan Taois, ramuan yang dapat meningkatkan umur seseorang di dunia kultivasi sangat berharga dan langka. Anda bahkan tidak dapat menukar satu ramuan pun dengan semua sampah ini. Menyerah. Biasanya, barang-barang di kios memang tidak berharga.
Terlepas dari kristal lava, namun, Liu Hanyan tidak pergi. Dia terus memilih dan memilih, tampaknya dengan santai melewati batu hitam juga sebelum berkata, saya akan menggunakan pil panjang umur roh untuk menukar semua ini. Ah, Rusuan hanya bisa menarik lengan baju Liu Hanyan dan mengirimkan transmisi suara. Kakak senior, ini akan menjadi kerugian. Meskipun pil panjang umur roh hanya bisa memperpanjang umur seseorang hingga 50 tahun, itu sudah cukup langka. Su Zimo berdiri diam tanpa berkata apa-apa. Liu Hanyan tampaknya menyadari bahwa batu hitam itu juga luar biasa dan memutuskan untuk membelinya. Pemilik kios membeku sejenak dan menatap Liu Hanyan dengan ragu. Untuk dapat berkultivasi ke alam ini dengan rentang hidup mereka hampir habis, semuanya tajam dan berpengalaman. Pada saat itu, samar-samar dia bisa merasakan ada harta karun di kiosnya. Namun, ketika Liu Hanyan mengeluarkan pil panjang umur roh, tubuhnya bergetar karena kekuatan hidup yang dipancarkan olehnya. Pemilik kios ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya. Aku akan berdagang. Dengan itu, dia mengambil pil panjang umur roh dan mendorong barang-barang itu ke depan Liu Hanyan. Su Zimo merasa lega saat melihat itu. Selama penjual menerima pil panjang umur roh, dia tidak dapat menarik kembali kata-katanya. Ini adalah kesepakatan diam-diam di dunia kultivasi. Tunggu, saat itu, seorang pembudidaya bermata elang dengan ekspresi dingin masuk dan meraih pergelangan tangan pemilik kios. Aku akan memberimu 2 pil umur panjang roh untuk batu ini. Kultivator bermata elang menunjuk ke batu hitam yang berisi kristal lava. Ini, pemilik warung pun bingung. Dalam keadaan normal, transaksi sudah selesai sejak dia menerima pil umur panjang roh Liu Hanyan. Namun, dia tidak mengharapkan seseorang untuk menawar 2 pil umur panjang roh. Pada saat itu, Namong Ling tersentak dari pingsannya juga. Dia melangkah maju dan berdiri di depan pembudidaya bermata elang, bertanya dengan dingin, mengapa? Anda mencoba untuk melawan aturan. Liu Hanyan buru-buru memasukkan batu hitam itu ke dalam tas penyimpanannya. Kultivator bermata elang itu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, nak, kamu baru berada di ranah Naschen Sol tahap awal. Anda sebaiknya menahan diri atau Anda akan mati sebelum waktunya. Kultivator bermata elang hanya percaya diri karena dia adalah Naschen Sol yang sempurna. Haha, Namong Ling sangat marah sehingga dia malah tertawa. Dia melepaskan auranya dan berkata dengan keras, baiklah, aku akan melihat apa yang kamu dapatkan hari ini. Mereka berkelahi. Tidak ada keraguan tentang pertarungan antara tahap awal dan Naschen Sol yang disempurnakan. Namong Ling, dia peringkat 83 di peringkat fenomena. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selain itu, dia didukung oleh salah satu dari 4 kelompok ortodoks, 100 Refinement Sect. Banyak pembudidaya berkumpul, mendengarkan diskusi di sekitarnya. Kultivator bermata elang itu melirik lambang sekte di jubah Namong Ling dengan ekspresi waspada. Setelah hening sejenak, kultivator bermata elang itu tidak berani menyerang pada akhirnya. Sambil menggertakkan giginya, dia berbalik dan pergi, menatap Namong Ling dengan kebencian sebelum menghilang ke kerumunan. Eternal Secret King, Chapter 910. Bab 910, Perampokan. Wind Cloud City, restoran penyambutan abadi. Kelompok 4 orang Su Zimo tiba di tempat itu dan duduk di meja acak di lantai 3 dekat jendela. Ada banyak makanan lezat yang terbuat dari daging sisa binatang dan buah abadi di atas meja. Keharumannya luar biasa. Rusuan makan dengan nikmat. Sebelumnya, Namong Ling menakuti pihak lain dengan mengungkapkan namanya di depan semua orang. Saat ini, dia sedang dalam suasana hati yang hebat dengan kilasan otoritas itu. Liu Hanyan bersandar ke jendela dan menatap kota yang ramai. Dia tersenyum dan merasa jauh lebih santai. Su Zimo masih memegang seni pedang pembantaian surga dan memahaminya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Kakak senior, apa batu hitam itu? Rusuan memasukkan sesuatu ke mulutnya dan mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Aku juga tidak yakin. Saya hanya merasa bahwa batu itu luar biasa. Liu Hanyan berkata, ketika kita kembali ke sekte, saya akan membiarkan guru mengidentifikasinya. Saat itu, keributan terjadi di lantai bawah, semakin keras. Anda telah mendengar, kultivator 100 sekte penyempurnaan menemukan harta karun. Apa? Saya pikir itu adalah kristal lava. Tadi hampir ada perkelahian. Ah, itu adalah bahan roh kelas atas yang bahkan diinginkan oleh Dao Lord karakteristik Dharma. Saat mereka mendengar diskusi tersebut, Namong Ling dan dua lainnya saling bertukar pandang dengan ekspresi muram. Mata mereka dipenuhi dengan emosi campur aduk. Mereka senang karena Liu Hanyan memang menemukan harta karun. Mereka khawatir berita itu sudah menyebar. Lebih jauh lagi, pada tingkat ini, seluruh Wind Cloud City akan segera mengetahuinya. Namong Ling menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian, pasti orang yang kesal karena dia tidak mendapatkan harta karun itu dan membocorkan berita. Manusia benar-benar jahat, kata Rusuan dengan marah. Su Zimo tidak terkejut. Dari cara pembudidaya mata elang pergi, dia bisa menebak bahwa semuanya belum berakhir. Su Zimo melirik cakrawala. Sudah larut. Kami sudah lama mengitari Wind Cloud City. Sudah waktunya untuk kembali. Kali ini, Namong Ling dan dua lainnya tidak keberatan. Mereka bertiga tahu bahwa begitu berita lava kristal menyebar, mereka akan menjadi pusat perhatian dan tak terhitung banyaknya mata yang akan menonton. Semakin lama mereka berada di luar, akan semakin berbahaya. Pada saat itu, Namong Ling dan dua lainnya samar-samar bisa merasakan bahwa ada lebih dari 10 aura kuat yang mendekati restoran penyambutan abadi. Banyak pembudidaya di restoran memandang dengan mata berbinar. Tiba-tiba, langkah kaki yang berat terdengar dari lantai bawah. Langkah kaki itu sangat aneh dan setiap langkah tampaknya dapat memengaruhi hati semua orang, menyebabkan mereka juga berdetak kencang. Tanpa disadari, tempo detak jantung semua orang berubah seiring dengan perubahan kecepatan langkah kaki. Secara bertahap, itu cocok dengan langkah kaki. Setelah sekian lama, sesosok tubuh tinggi dan perkasa muncul di puncak tangga. Rambut panjangnya berkibar dan tatapannya dalam, seolah-olah berisi langit berbintang yang luas. Langkah kaki itu berhenti tiba-tiba. Itu tidak berdering untuk waktu yang lama. Hanya pada saat inilah semua orang yang hadir merasa ada sesuatu yang salah. Setelah langkah kaki berhenti, detak jantung mereka juga berhenti. Beberapa ekspresi kultivator menjadi semakin mengerikan. Jantung mereka berhenti berdetak dan garis keturunan mereka berhenti beredar. Beberapa pembudidaya sangat pucat dan butir-butir keringat mengalir di dahi mereka. Gedebuk, gedebuk. Beberapa pembudidaya tidak dapat mengambilnya dan jatuh ke samping. Beberapa pembudidaya berjuang untuk melepaskan diri dari perasaan tercekik dan terengah-engah, menatap penyusup dengan ngeri. Ekspresi Namong Ling dan dua lainnya berubah menjadi sangat mengerikan juga. Langkah kakinya sendiri bisa mengendalikan detak jantung orang lain.
Orang itu baru saja muncul dan mengejutkan semua orang tanpa berkata apa-apa. Di lantai 3, satu-satunya yang terlihat tenang adalah Susimo yang sedang membaca. Namun, di restoran besar ini, Susimo benar-benar tidak mencolok dan tidak banyak orang yang memperhatikannya. Merasakan rasa sakit Namong Ling dan dua lainnya, Susimo menjentikkan jarinya tanpa mengangkat kepalanya. Dengungan pedang yang jelas dan merdu keluar dari ujung jarinya. Itu sangat lembut sehingga hanya Namong Ling dan dua lainnya yang bisa mendengarnya. Namun, dengungan pedang inilah yang membuat detak jantung Namong Ling dan dua lainnya kembali normal. Aura mereka stabil dan garis keturunan mereka mengalir lagi. Rusuan berbisik, Cheng Peng dari Sekte Gayung Surgawi, fenomena peringkat 15. Ini semakin rumit. Saya harap mereka tidak mengejar kita. Namong Ling mengirimkan transmisi suara. Dia bisa menggunakan status 100 Refinement Sect dan reputasinya sebagai yang ke-83 dari Phenomenon Ranking untuk memaksa mundur kultivator bermata elang. Adapun Cheng Peng, baik itu sekte di belakangnya atau posisinya di Phenomenon Ranking, dia lebih unggul dari Namong Ling. Saat Namong Ling sedang berdoa, Cheng Peng menoleh sedikit dan pandangannya tertuju pada mereka berempat. Dia berjalan perlahan dengan wajah tanpa ekspresi. Namong Ling mengerutkan kening. Rusuan memandang Su Zimo dan Namong Ling, berulang kali bertanya melalui transmisi suara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Dalam sekejap mata, Cheng Peng sudah tiba sebelum rombongan Namong Ling. Sosoknya yang tinggi hampir membentuk bayangan yang menyelimuti semua orang, menyebabkan Namong Ling dan dua lainnya merasakan tekanan. Tak berdaya, Namong Ling hanya bisa mengertakkan gigi dan berdiri, menangkupkan tinjunya. Saya Namong Ling dari 100 Sekte Perbaikan. Salam, rekan Taois Cheng Peng. Ketiganya juga pembudidaya dari 100 Sekte Penyempurnaan. Namong Ling memberikan pengantar singkat sambil tersenyum. Liu Hanyan dan Rusuan berdiri dan menangkupkan tinju mereka ke arah Cheng Peng, mengangguk. Su Zimo adalah satu-satunya yang duduk di tempat tanpa bergerak, memandangi buku kuno di tangannya seolah-olah dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Cheng Peng menyapu pandangannya dan tidak mengingatnya ketika dia melihat bahwa Su Zimo juga seorang kultivator Nas Chen Sol dan tampak asing. Aku dengar kamu membeli lava kristal. Cheng Peng berkata terus terang, saya membutuhkan lava kristal ini. Apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Ini, Namong Ling mengerutkan kening. Kata-kata Cheng Peng sangat mendominasi tanpa ada ruang untuk negosiasi. Namong Ling tersenyum malu. Rekan Taois, kamilah yang pertama kali membeli lava kristal ini. Ini sangat berguna bagi kami. Aku akan mengatakannya lagi. Tatapan Cheng Peng terasa dingin saat dia menyela Namong Ling. Saya ingin kristal lava ini. Apakah Anda ingin berdagang atau tidak? Ekspresi Namong Ling sangat mengerikan. Dari kelihatannya, Cheng Peng bertekad mendapatkan kristal lava. Namun, jika mereka bertarung, dia jelas bukan tandingan orang itu. Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, itu tidak akan berhasil. Dia berada di peringkat 83 di peringkat fenomena sementara Cheng Peng di peringkat 15. Perbedaan kekuatan tempur mereka terlalu besar. Namong Ling memandang Liu Hanyan dan menarik napas dalam-dalam. Mengepalkan tinjunya, dia berkata dengan suara yang dalam, rekan Daois, Sekte Biduk Surgawi adalah salah satu dari 9 sekte abadi utama. 100 sekte perbaikan kami juga merupakan salah satu dari 4 kelompok ortodoks. Kita semua milik Dao yang saleh, apakah Anda berpikir untuk mengambilnya dengan paksa? Fufu. Cheng Peng tertawa, matanya penuh ejekan. 4 kelompok tidak ortodoks. Sebulan lagi, 100 Refinement Sect Anda akan dihapus dari 4 kelompok ortodoks. Apakah Anda pikir saya akan memiliki reservasi? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tatapan Cheng Peng mengintensifkan dan dia mengulurkan tangan dengan telapak tangannya. Bintang-bintang memenuhi langit dan menyelimuti kelompok 4 orang Namong Ling dengan kekuatan yang menakutkan. Set, Namong Ling dan dua lainnya terkejut. Mereka tidak mengira Cheng Peng begitu mendominasi dan kurang ajar untuk merampok mereka secara terbuka di Wind Cloud City. Terlebih lagi, mereka bertiga merasa seolah-olah kekuatan darmik mereka dibatasi oleh bintang-bintang dan tidak dapat disalurkan sama sekali. Eternal Secret King, Chapter 911. Bab 911, Pengungkapan Pertama. Itu mencekik. Perasaan tercekik yang intens menyebabkan ekspresi Namong Ling dan dua lainnya berubah. Meskipun mereka berdua berada di Phenomenon Ranking, perbedaan kekuatan tempur antara Namong Ling dan Cheng Peng sangat besar. Di bawah tekanan bintang-bintang, Namong Ling menyalurkan kesadaran rohnya terus-menerus dan menyalurkan ki darah dan kekuatan darmiknya. Pembuluh darah di lehernya sudah keluar tapi dia tidak bisa membalas. Meja dan kursi di bawahnya sudah menjadi debu. Jika Namong Ling sudah dalam keadaan seperti itu, Liu Hanyan dan Rusuan bahkan lebih buruk. Tubuh kedua wanita itu sedikit bergetar dan serangkaian suara berderak terdengar dari tubuh mereka, seolah-olah tulang mereka akan hancur berantakan. Merasakan semua ini, Namong Ling mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Dia berada di ambang kegilaan saat matanya berubah merah, glabellannya bersinar saat dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan. Sutra hati api merah terus beredar. Akhirnya, dua api merah muncul di tangan Namong Ling, berkedip-kedip. Tatapan Cheng Peng sangat dalam seperti langit berbintang yang luas saat dia mencibir, beraninya kamu bertarung melawan bulan yang cerah dengan cahaya kunang-kunang. Perjuangan sia-sia dari binatang yang terpojok, menghancurkan. Auranya melonjak dan bintang-bintang yang disulap oleh telapak tangannya menjadi lebih jasmani, lebih tebal dan lebih mendominasi, seolah-olah dia ingin menghancurkan Namong Ling dan dua lainnya menjadi daging cincang. Guyuran. Nyala api di tangan Namong Ling padam seketika oleh penindasan bintang-bintang saat mereka bangkit. Mata Namong Ling redup, dia tidak mengira perbedaan antara mereka berdua begitu besar dalam pertarungan nyata. Lebih dari itu, dia tidak menyangka bahwa para pembudidaya Sekte Biduk Surgawi akan berani menyerang mereka dan mencuri harta mereka di depan semua orang di kota awan angin. Jika sikap Cheng Peng terhadap 100 Refinement Sect hanyalah cerminan kecil dari situasinya. Dalam hal itu, bahaya dari 100 Refinement Sect mungkin lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dalam hal itu, sungguh tidak masuk akal bagi mereka untuk meninggalkan sekte. Mungkin ada sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya yang mengawasi mereka dari lingkungan restoran penyambutan abadi. Cheng Peng baru saja bergerak. Dia mengingat tuannya, Dao Lord Scarlet Star, berulang kali mengingatkan mereka untuk tidak meninggalkan sekte sebelum pesta teh 1000 bangau. Mendesah, Namong Ling menghela nafas dan wajah pria berjubah hijau itu terlintas di benaknya. Kalau saja kita mendengarkan paman tuan kecil. Jika saya tidak mencoba untuk membenci paman tuan kecil, saya tidak akan melibatkan Hanyan ke dalam bahaya. Saya benar-benar pantas mati. Mata Namong Ling redup dan dia merasakan penyesalan. Saat itu, dia mendengar suara. Itu tidak keras atau lembut dan tenang dengan sedikit ejekan. Beraninya kamu mengaku sebagai bulan dengan kemampuanmu.
Itu adalah paman tuan kecil. Namong Ling terkejut. Paman tuan kecil masih bisa berbicara di bawah tekanan itu. Dia melirik secara naluriah. Awalnya, Suzimo sedang membaca dengan kepala tertunduk. Namun, pada saat itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dengan tatapan tenang. Dia menutup dua jari bersamaan untuk membentuk pedang dan mengayunkannya dengan lembut ke arah Cheng Peng. Aksi itu terkesan begitu elegan dan kasual. Namun, efeknya menghancurkan bumi. Sing, garis pedang Qi meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan. Di bawah tatapan Namong Ling, bintang-bintang yang awalnya menekan mereka diiris menjadi dua oleh pedang Qi. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Sungai bintang raksasa diiris menjadi dua oleh pedang putih Qi dan langsung membeku. Bang, bang, bang. Bintang-bintang di langit jatuh dan seni Dharma dihancurkan oleh satu pedang Qi, berubah menjadi kehampaan. Saat niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser keluar dari barisan. Satu niat membunuh sudah cukup untuk melemparkan bahkan bintang sejati ke dalam kekacauan. Dengan semburan Qi pedang itu adalah sepotong kue baginya untuk menghancurkan konstelasi seni Dharma Cheng Peng. Murid Cheng Peng menyempit. Namong Ling dan yang lainnya tidak terlibat langsung dan tidak bisa merasakan kekuatan pedang Qi, namun, dia bisa merasakannya lebih jelas ketika dia menghadapinya secara langsung. Niat membunuh yang dilepaskan oleh pedang Qi menyebabkan kulit kepalanya kesemutan dan anggota tubuhnya menjadi dingin saat pikirannya bergetar. Bagaimana mungkin ada pedang Qi yang begitu menakutkan di dunia? Ini praktis menghancurkan semua kehidupan. Teror yang sebenarnya belum datang. Setelah mengiris galaksi menjadi dua, pedang Qi tidak menghilang tetapi terus menebas ke arah Cheng Peng. Set, Cheng Peng tersentak dan ekspresinya berubah. Dia memiliki halusinasi bahwa tidak ada seni, teknik, atau senjata Dharma yang dapat bertahan melawan pedang Qi. Qi pedang itu adalah yang paling mematikan. Cheng Peng menduduki peringkat 15 di Phenomenon Ranking. Saat bintang-bintang bubar, dia bereaksi dan menamparkan tas penyimpanannya. Ledakan, sebuah perisai raksasa berdiri di hadapannya. Perisai itu terukir dengan cakrawala yang luas, bintang, matahari, dan bulan. Setelah menyuntikkan kekuatan Dharma, 5 pola menakjubkan menyala. Itu adalah senjata Dharmik Dewa Sempurna yang sempurna untuk pertahanan. Di dunia kultivasi, senjata Dharmik ofensif lebih umum dan senjata Dharma pertahanan jarang, apalagi yang bermutu sempurna. Dari sini, orang bisa melihat status Cheng Peng di antara para murid sekte biduk surgawi. Saat perisai dipanggil, pedang Qi turun. Dentang. Pedang Qi bertabrakan dengan perisai dengan suara metalik. Pedang Qi menghilang seolah-olah diblokir oleh senjata Dharma perisai tingkat sempurna. Itu adalah reaksi pertama semua orang. Namun, mata semua orang menyipit dan ekspresi mereka segera berubah. Cahaya pada perisai Cheng Peng meredup dengan cepat dan auranya menghilang. Seolah-olah senjata Dharmik telah mengalami pukulan yang menghancurkan dan lumpuh. Tiba-tiba, terjadi perubahan. Cheng Peng, yang awalnya bersembunyi di balik perisai, tiba-tiba menjerit dan terhuyung mundur berulang kali. Darah menyembur keluar dan lengan yang terputus terangkat tinggi. Ledakan. Segera setelah itu, perisai itu jatuh ke tanah dan terbelah menjadi dua. Potongannya rapi seolah-olah dipotong menjadi dua secara diagonal oleh senjata dewa. Semua orang berangsur-angsur sadar saat mereka melihat Cheng Peng yang terbaring di tanah dengan ekspresi pucat. Pedang Qi yang dilepaskan oleh pria berjubah hijau itu memotong senjata dewa Dharmik sempurna yang sempurna menjadi dua. Sebelum Qi pedang menghilang, lengan Cheng Peng juga terputus. Meskipun Cheng Peng tidak mati dan cukup beruntung untuk bertahan hidup, semua orang tahu. Tidak hanya memotong lengan Cheng Peng, itu bahkan menghancurkan fondasi daunnya. Pedang Qi melonjak ke tubuh Cheng Peng melalui luka dan memotong meridiannya berkeping-keping. Cheng Peng lumpuh. Kerumunan itu terkejut. Paragon dari Phenomenon Ranking 15 dilumpuhkan dengan satu gerakan. Cara semua orang memandang Su Zimo berubah secara bertahap. Bahkan Namong Ling dan dua lainnya tercengang dan tidak bisa pulih sejenak. Meskipun mereka telah melihat serangan Su Zimo sebelumnya, perasaan yang dia berikan kepada mereka saat itu jauh lebih mengejutkan daripada ini. Dia adalah paragon peringkat 15 dari peringkat fenomena. Dia dilumpuhkan oleh paman tuan kecil dengan Qi pedang biasa. Bahkan Su Zimo yang menyerang pun kaget, apalagi yang lain. Dia bersiap untuk membangun kekuatannya di depan semua orang dan mengintimidasi beberapa pembudidaya yang bersembunyi dalam kegelapan dengan serangan ini sejak awal. Namun, dia benar-benar tidak mengharapkan seni pedang pembantaian surga memiliki kekuatan seperti itu. Apalagi, apa yang dia pahami hanyalah puncak gunung es. Itu hanyalah puncak gunung es dari seni pedang yang melumpuhkan paragon. Eternal Secret King, Chapter 912. Bab 912 Pembunuhan. Setelah keheningan singkat, terjadi keributan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Beberapa murid sekte gayung surgawi yang awalnya mengikuti di belakang Cheng Peng berlari dengan tergesa-gesa dan membantunya berdiri. Mereka semua memelototi Su Zimo tetapi tidak ada yang berani melangkah maju dengan ekspresi ketakutan. Jika bahkan Cheng Peng direduksi menjadi keadaan seperti itu oleh pedang Qi, siapa di antara mereka yang bisa bertahan melawannya? Cepat, ayo pergi. Tidak ada warna di wajah Cheng Peng saat dia terengah-engah. Kembali ke sekte dan laporkan masalah ini. Para murid sekte gayung surgawi tidak ragu-ragu dan mendukung Cheng Peng saat mereka meninggalkan restoran penyambutan abadi. Mereka memanggil awan dan melesat ke kejauhan. Siapa itu? Menilai dari jubahnya, dia sepertinya bukan pembudidaya 100 sekte penyempurnaan. Itu pasti seorang kultivator dari sekte pedang. Itu benar, satu-satunya orang yang bisa mengolah Qi pedang yang begitu mengerikan mungkin adalah penerus sekte pedang. Namun, dia terlihat asing. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah dia menjadi teladan yang baru-baru ini muncul? Para pembudidaya berdiskusi dan menunjuk. Namong Ling dapat dengan jelas merasakan bahwa beberapa aura kuat yang awalnya mendekat telah berhenti di jalurnya, seolah-olah mereka terpana oleh pemandangan sebelumnya. Pergi, ayo tinggalkan tempat ini. Menyingkirkan seni pedang pembantaian surga ke dalam jubahnya, Su Zimo melompat ke udara dan tiba di jalan yang panjang seketika. Namong Ling dan dua lainnya mengikuti dengan tergesa-gesa. Banyak pembudidaya yang menonton dari bawah restoran bubar dan memandang Su Zimo dengan tatapan ingin tahu, hormat, dan bermusuhan. Ekspresi Su Zimo tenang saat dia melangkah maju. Namong Ling dan dua lainnya baru tersadar setelah mereka berjalan jauh. Rusuan berlari beberapa langkah ke depan dengan penuh semangat. Paman tuan kecil, serangan pedangmu itu terlalu keren. Disebut apakah itu? Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Bahkan Namong Ling tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya dengan transmisi suara, Paman tuan kecil, apakah Anda pernah berkultivasi di sekte pedang sebelumnya? Su Zimo tidak menjawab dan hanya melangkah maju dengan tergesa-gesa. Kali ini, Namong Ling tidak marah.
Setelah kejadian itu, dia memandang Su Zimo dengan lebih hormat. Tidak semua orang bisa melumpuhkan paragon di Phenomenon Ranking dengan satu pedang ki. Paman tuan kecil, jangan berjalan terlalu cepat. Rusuan bersemangat dan tidak ada rasa takut di matanya. Dia melompat di belakang Su Zimo dan mengirimkan transmisi suara. Paman tuan kecil, apa yang harus kita takuti jika kamu tahu teknik pedang seperti itu? Di Wind Cloud City ini, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Huff. Paman tuan kecil, jangan khawatir. Bagaimanapun, kami adalah pembudidaya dari Hundred Refinement Sect. Void Reversions pasti tidak akan menyerang dan menggertak kita dengan alam kultivasi mereka yang lebih tinggi. Jika Nas Chancellor tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan ingin merebut kristal lava, gerakan jarimu dan kirim pedang ki ke sana. Swash, swash, swash. Semakin dia berbicara, semakin dia menjadi bersemangat dan dia bahkan memberi isyarat dengan tangannya. Tiba-tiba, Su Zimo berkata, pedang ki itu menghabiskan banyak energi mental. Saya hanya bisa merilisnya sekali dalam waktu singkat. Su Zimo tidak menggertak. Seni pedang pembantaian surga adalah salah satu dari 3 seni pedang kuno yang hebat. Meskipun Su Zimo hanya memahami dasar-dasarnya, itu sudah menjadi kelebihan baginya untuk melepaskan ki pedang itu dengan kultivasi alam Nas Chancellor-nya. Jika bukan karena roh esensinya jauh lebih unggul dari rekan-rekannya, dia akan terluka oleh pedang ki sebelum dia bisa melepaskannya. Ketika dia mendengar jawaban Su Zimo, Rusuan menjadi layu dan tidak berani berbicara lagi. Tentu saja, Su Zimo tidak mengkhawatirkan mereka yang mengincar lava kristal. Sebaliknya, dia khawatir tentang beberapa keberadaan yang tersembunyi di kegelapan. Su Zimo merasa bahwa mereka menjadi sasaran musuh yang bahkan lebih menakutkan. Mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Wah, apakah kamu mencoba melarikan diri setelah mendapatkan harta karun yang besar? Fufu, kudengar kalian mendapatkan kristal lava. Sayangnya, saya membutuhkan batu itu juga. Tiba-tiba, suara eksentrik terdengar dari kerumunan. Siapa yang bersembunyi? Tatapan Namong Ling cerah saat dia berteriak dan mengamati sekelilingnya. Kerumunan mundur, namun, Namong Ling tidak dapat menemukan orang yang memprovokasi mereka. Sepertinya itu bisa siapa saja. Fufu, seperti yang diharapkan dari peringkat ke-83 di Phenomenon Ranking. Sangat mengesankan. Apa gunanya pamer? Dia hanyalah sampah yang membutuhkan perlindungan. Hei, pembudidaya pedang berjubah hijau itu, apa hubunganmu dengan 3 pembudidaya sekte penyempurnaan 100 itu? Biarkan saya memberi Anda nasihat. Lebih baik jika Anda tidak terlibat dengan mereka. 100 sekte perbaikan akan segera dihapus dari 4 kelompok ortodoks. Saya rasa itu tidak akan lama sebelum dihancurkan juga, hehehe. Suara mengejek terdengar sekali lagi dan masih terus berganti arah, tidak ada cara untuk menentukan lokasi orang tersebut. Namong Ling dan 2 lainnya sangat marah saat mendengar itu, tapi mereka hanya bisa khawatir. Awalnya, Su Zimo sedang dalam perjalanan ketika dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dalam sekejap, dia melompat ke kerumunan di sampingnya. Keluar, tatapan Su Zimo menyetrum saat dia mengulurkan telapak tangannya dan merentangkan jarinya, meraih ke arah seorang kultivator di tengah kerumunan seolah dia ingin menghilangkan sinar matahari. Orang itu memiliki fisik dan penampilan biasa. Tidak ada yang istimewa tentang dia, dia adalah eksistensi yang bisa dilupakan dengan sekali pandang. Namun, kultivator biasa ini memiliki kilatan dingin di matanya saat melihat serangan Su Zimo. Dia tertawa aneh. Rekan Taois, kamu cukup terampil untuk dapat menemukan jejakku. Orang itu sama sekali tidak melawan Su Zimo secara langsung. Dia berbalik dan mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Sayangnya, sudah terlambat, orang itu berkata dengan penuh arti. Pada saat yang sama, sosok yang tidak mencolok dengan cepat mendekati Namong Ling dan 2 lainnya di sisi lain kerumunan. Kultivator itu tanpa ekspresi dan matanya tenang, tidak ada niat membunuh sama sekali. Mempersempit pandangannya, tulang-tulang Su Zimo bergemuruh dan lengannya yang terentang melebar 3 kaki. Seketika, itu turun ke kepala pembudidaya yang melarikan diri dan mencengkeramnya dengan kejam. Puff, terhadap telapak tangan Su Zimo, kepala orang itu hancur seperti sepotong tahu dan esens spiritnya hancur, sekarat di tempat. Ketika Namong Ling dan 2 lainnya melihat itu, mereka tiba-tiba merasakan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hati mereka bergidik. Saat berikutnya, mereka bertiga melihat sinar pedang. Itu terlalu cepat, tanpa sadar, seorang kultivator sederhana telah muncul di samping mereka. Entah dari mana, orang itu mengeluarkan pedang tipis dan lembut dan menyerang. Tanpa diragukan lagi, ini adalah upaya pembunuhan yang bisa membuat jiwa seseorang putus asa. Kekuatan tempur orang ini mungkin tidak bisa menandingi Namong Ling. Namun, setelah serangan itu, Namong Ling hanya bisa menunggu kematian dan menyaksikan tanpa daya saat pedang melewati tenggorokannya. Dia sepertinya bisa melihat tenggorokannya digorok dan memuntahkan darah ke jalan yang panjang. Sekte kematian tersembunyi, salah satu dari 7 sekte iblis. Untuk dapat melakukan pembunuhan sedemikian rupa tanpa celah dan bahkan mengejutkan seseorang hingga putus asa, ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh pembudidaya sekte kematian tersembunyi. Harus dikatakan bahwa pembunuhan itu direncanakan dengan cermat. Pertama, seseorang membujuk Su Zimo pergi. Orang lain menyelinap dan melancarkan serangan fatal untuk membunuh dan mencuri harta karun itu. Seluruh proses hampir tanpa cacat. Sayangnya, mereka benar-benar meremehkan seseorang. Saat sinar pedang hendak mengiris tenggorokan Namong Ling, tiba-tiba sinar itu menghilang. Pedang itu terbuka. Jaraknya hanya beberapa inci dari tenggorokan Namong Ling dan ketajaman pedang bahkan memotong bulu di lehernya. Pada saat itu, pedang itu membeku di udara tanpa bergerak. Salah satu ujungnya dicengkeram di tangan kultivator sekte kematian tersembunyi. Ujung lainnya dicengkeram oleh 2 jari ramping dan tidak bergerak sama sekali. Eternal Secret King, Chapter 913. Bab 913, kamu layak. Kultivator sekte kematian tersembunyi tertegun. Di depannya berdiri seorang pria berjubah hijau, tanpa ekspresi dengan tatapan tajam, yang terakhir memelototinya dengan niat membunuh yang dingin. Pedang di tangannya terjepit di antara 2 jari pria berjubah hijau itu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Paman tuan kecil, Namong Ling hampir menjerit setelah dekat dengan kematian itu. Su Zimo sangat menentukan dalam pembunuhan. Setelah membunuh salah satu pembudidaya sekte kematian tersembunyi, dia berbalik dengan cepat dan memblokir serangan pembunuhan dari pembunuh lain. Itu terlalu cepat, mereka berada di level yang sangat berbeda. Tidak banyak orang yang bisa melihat teknik gerakan Su Zimo dengan jelas. Semua orang merasakan penglihatan mereka kabur dan setelah itu, Su Zimo telah kembali dan mencengkeram pedang kultivator sekte kematian tersembunyi di antara 2 jari. Hidden Death Sect berspesialisasi dalam penyembunyian dan pembunuhan.
Penggarap sekte kematian tersembunyi sangat khusus tentang pembunuhan dalam satu serangan. Jika mereka melewatkan serangan mereka, mereka akan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Mereka tidak pandai bertarung langsung. Namun, tubuh Suzimo saat ini sebanding dengan senjata darmik dewa sempurna tingkat sempurna. Kekuatan fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh pembudidaya sekte kematian tersembunyi manapun. Bahkan pewaris iblis dari sekte kematian tersembunyi akan dibunuh di tempat, apalagi seorang kultivator biasa dari sekte kematian tersembunyi. Suzimo telah memutuskan untuk membangun dominasinya dan tentu saja tidak akan menahan diri. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menyalurkan kekuatan ke jari-jarinya. Dentang, pedang dingin itu tersentak dengan dua jari dan ujung pedang terbang ke belakang, memasuki glabella dari kultivator sekte kematian tersembunyi. Dengan semburan darah, pembudidaya Essence Spirit of Hidden Death Sect juga hancur oleh pecahan pedang dan mati di tempat. Seketika, dua Nascent Soul mati di jalanan. Cara banyak pembudidaya memandang Suzimo berubah secara bertahap. Berdiri di tempat, Suzimo mengeluarkan aura gemetar. Itu adalah bau darah. Bau darah yang terakumulasi setelah membunuh paragon yang tak terhitung jumlahnya dan menginjak mayat inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, Suzimo tidak ingin menarik perhatian dan auranya tertahan. Tapi sekarang, dia harus menerobos semua rintangan dengan kecepatan kilat dan meninggalkan kota secepat mungkin untuk membawa Namong Ling dan dua lainnya kembali ke sekte. Suzimo mengalihkan pandangannya dan mereka yang memendam niat jahat mundur, tidak berani menatap matanya. Ini adalah tekanan. Itu adalah tekanan yang datang dari peringkat fenomena nomor 1. Suzimo melangkah maju dengan langkah besar. Kerumunan bubar dan membuka jalan. Namong Ling dan dua lainnya mengikuti dengan tergesa-gesa. Sepanjang jalan, banyak orang memang kaget karena Cheng Peng lumpuh dan dua Nascent Souls of Hidden Death Sect terbunuh. Beberapa pembudidaya yang ingin merebut lava kristal harus mempertimbangkan apakah mereka bisa dibandingkan dengan Cheng Peng. Tidak jauh, banyak pembudidaya berkerumun di sekitar Nascent Soul. Dia anggun dan tampan, memandang sambil tersenyum. Itu Wu Tianyu dari Sekte Bulu Melonjak yang menduduki peringkat 11 di peringkat fenomena. Kakak senior, haruskah kita menyerang? Seorang pembudidaya Sekte Bulu Melonjak bertanya dengan lembut. Wu Tianyu melirik orang itu dan bertanya, bisakah kamu menghentikan kultivator berjubah hijau itu? Aku, tidak bisa. Kakak senior, Anda pasti bisa melakukannya. Kultivator bergumam. Wu Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, orang ini tidak dapat diduga dan saya juga tidak percaya diri. Benua tengah benar-benar dipenuhi dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Kekalahan Cheng Peng bukannya tidak bisa dibenarkan. Saat dia mengatakan itu, tatapan Wu Tianyu beralih saat dia melihat kelompok pembudidaya di gerbang kota. Sudut bibirnya melengkung saat dia bergumam pelan, menarik. Di bawah tatapan banyak pembudidaya, kelompok Suzimo melakukan perjalanan dan tiba di gerbang kota tak lama kemudian. Ada lebih dari 10 pembudidaya berdiri di depan. Setiap pembudidaya memiliki ekspresi dingin dan berdiri di depan jalan panjang dengan pedang di punggung mereka, jelas bahwa mereka tidak berniat menyerah. Ketika Namong Ling melihat pemimpinnya, ekspresinya berubah dan dia berseru pelan, Jian Wuzong. Jian Wuzong dari Sekte Pedang, ketiga di peringkat fenomena. Rusuan menjulurkan lidahnya dan mengirimkan transmisi suara secara diam-diam. Oh tidak, Jian Wuzong sepertinya dia akan menyerang. Ki pedang paman tuan kecil baru saja dilepaskan dan dia tidak bisa menyerang lagi. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika paman tuan kecil dapat melepaskan teknik pedang itu tidak berguna. Jangan lupa, Jian Wuzong telah mengolah fenomena All Swords United dan setiap pedang di dunia akan tunduk padanya. Namong Ling berkata dengan ekspresi cemas, semua pembudidaya pedang akan kehilangan kekuatan tempur mereka di hadapan Jian Wuzong. Paman tuan kecil juga tidak bisa menghindarinya. Liu Hanyan bergumam, saya harap Jian Wuzong tidak menargetkan kita. Jika berhenti sejenak, Liu Hanyan ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Jika dia ingin memperjuangkan lava kristal, aku akan memberikannya padanya. Namong Ling dan Rusuan tidak berbicara. Di hadapan yang ketiga di Phenomenon Ranking, mereka merasakan ketidakberdayaan dan hanya bisa tunduk. Ini adalah penindasan mutlak dari kekuatan tempur. Selain itu, kebanyakan pembudidaya pedang adalah orang yang haus darah. Jika paman tuan kecil dan mereka terlibat karena kristal lava, sudah terlambat untuk menyesal. Saat itu, Suzimo sudah berjalan ke depan dan berkata, minggir. Namong Ling dan dua lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Berapa banyak kultivator Nascent Soul yang berani berbicara dengan Jian Wuzong dengan cara seperti itu? Jian Wuzong mengangkat alisnya yang panjang dan niat membunuh melonjak di matanya, memancarkan aura dingin yang tidak ingin dia sembunyikan. Namong Ling bergegas maju dan menarik lengan baju Suzimo, mengirimkan transmisi suara, paman tuan kecil, jangan gegabah. Kamu adalah seorang kultivator pedang dan kamu tidak bisa mengalahkannya. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, sikap Namong Ling terhadap Suzimo telah berubah. Dengan ekspresi khawatir, Liu Hanyan mengirimkan transmisi suara juga, paman guru, jika yang terburuk menjadi yang terburuk, kita bisa memberikan batu ini kepada mereka. Tidak perlu bagi kita untuk bertarung dengan mereka. Sangat berbahaya untuk bertarung melawan pembudidaya pedang. Penggarap pedang mengolah dao pembunuhan dan selama mereka menghunus pedang mereka, darah pasti akan tumpah. Suzimo acuh tak acuh dan terus menatap Jian Wuzong dengan aura yang mendominasi. Jian Wuzong menyeringai, kamu bukan dari sekte pedang. Awalnya, semua kultivator di Wind Cloud City mengira Suzimo adalah penerus sekte pedang. Baru sekarang semua orang menyadari apa yang sedang terjadi. Karena kamu bukan penerus sekte pedang, kenapa kamu tidak membungkuk padaku? Jian Wuzong mengubah topik, kenapa harus saya? Suzimo bertanya dengan acuh tak acuh. Haha, Jian Wuzong mengangkat kepalanya sambil tertawa dan menyatakan dengan bangga, Sword Sect adalah tempat ziarah bagi semua pembudidaya pedang di dunia. Saya adalah penerus sekte pedang yang paling menonjol sehingga Anda tidak menghormati sekte pedang dengan tidak memberi hormat kepada saya. Jika kamu tidak menghormati sekte pedang, itu berarti kamu ingin mati. Banyak pembudidaya menggelengkan kepala ketika mendengar itu. Pria ini ditakdirkan. Dia mencari kematian karena memprovokasi Jian Wuzong. Dia terlalu bangga karena menolak memberi hormat kepada sekte pedang dan menahan diri di depan Jian Wuzong. Dia pantas mendapatkannya jika dia mati di sini. Namong Ling dan dua lainnya cemas tetapi tidak tahu bagaimana membujuknya. Saat itu, Jian Wuzong melanjutkan, namun, saya dapat memberi Anda kesempatan karena seberapa keras Anda harus berkultivasi untuk sampai ke titik ini. Selama Anda bersedia mengikuti saya akan mengampuni hidup Anda. Ini adalah kesempatan besar, tidak kusangka akan ada cahaya di ujung terowongan.
Untuk dapat mengikuti Jian Wusong berarti dia memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Pedang. Orang ini benar-benar beruntung. Semua orang dipenuhi dengan emosi. Saat itu, semua orang mendengar ejekan penuh ejekan. Kamu pikir kamu layak aku mengikutimu? Eternal Secret King, Chapter 914. Bab 914 dipukuli dengan sangat buruk sehingga pedang tidak bisa ditarik. Saat dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut. Penghinaan, penghinaan ekstrim. Banyak pembudidaya memandang Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Mata Jian Wuzong pertama kali dipenuhi amarah. Namun, dia tiba-tiba tertawa dan mengangguk berulang kali pada Su Zimo sesudahnya. Bagus sekali, ini adalah keunggulan yang harus dimiliki oleh seorang pembudidaya pedang. Semakin banyak masalahnya, semakin aku mengagumimu. Pada saat itu, Jian Wuzong tidak menyadari dengan siapa dia berbicara. Atau lebih tepatnya, tidak ada pembudidaya di Wind Cloud City yang tahu identitas sebenarnya dari pria berjubah hijau itu. Di Tousan Demon Valley, Su Zimo bisa melawan iblis-iblis tingkat menengah secara langsung. Iblis-iblis tingkat menengah setara dengan pembalikan void dari dunia kultivasi. Meskipun Jian Wuzong berada di urutan ketiga di Phenomenon Ranking, dia masih merupakan Naschen Soul. Selain itu, peringkat fenomena baru saja berakhir dan wilayah kultivasinya baru pada tahap awal Naschen Soul. Terlepas dari kenyataan bahwa Su Zimo sudah berada di puncak Naschen Soul tahap akhir. Bahkan jika ini 100 tahun yang lalu, ketika Su Zimo baru saja memasuki alam Naschen Soul, dia bisa menekan Jian Wuzong dengan mudah. Jian Wuzong berkata perlahan, bagaimana dengan ini? Mari berdebat. Jika kalian bisa menerima 3 serangan pedangku, aku akan membiarkan kalian meninggalkan tempat ini. Berhenti sejenak, Jian Wuzong melanjutkan, jika Anda tidak dapat menerimanya, Anda harus mengikuti saya dengan patuh dan tidak bertentangan dengan keinginan saya di masa depan. Apakah Anda berani bertaruh? 3 serangan pedang sudah cukup. Itu benar. Mengingat kekuatan tempur Jian Wuzong, bahkan nomor 4 dari Phenomenon Ranking mungkin tidak dapat menerima 3 serangannya jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Penggarap berjubah hijau itu pasti akan kalah. Semua orang memandang diri mereka sebagai pengamat yang objektif dan berdiskusi. Kultivator Sekte Bulu melonjak memandang pria di sampingnya dan bertanya dengan lembut, kakak senior, bagaimana menurutmu tentang taruhan ini? Pedang Jian Wuzong sangat cepat. 3 pukulan. Wu Tianyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, di antara Naschen Souls, mungkin ada kurang dari 10 yang dapat menerima 3 serangannya. Wu Tianyu dan Jian Wuzong mengambil bagian dalam pemeringkatan fenomena yang sama dan memahami satu sama lain. Penilaiannya terhadap Jian Wuzong sangat tinggi. Kultivator Sekte Bulu melonjak berkata, jika itu masalahnya, kultivator berjubah hijau itu pasti akan kalah. 10 orang yang disebutkan kakak senior jelas merupakan ahli terkuat di alam jiwa baru lahir dan terkenal di seluruh dunia. Orang itu jelas tidak ada di antara mereka. Ya, Wu Tianyu berkata dengan dalam, sulit dikatakan. Saya merasa bahwa kultivator berjubah hijau ini tidak dapat diduga dan jauh dari sederhana. Kultivator Sekte Bulu melonjak acuh tak acuh. Kakak senior, jangan lupa bahwa dia adalah seorang kultivator pedang. Begitu mereka bertarung, dia pasti akan ditekan oleh Jian Wuzong. Dia tidak akan memenangkan pertaruhan ini. Di jalan yang panjang, Namong Ling, Liu Hanyan, dan Rusuan khawatir dan mengirimkan transmisi suara ke Su Zimo, menyuruhnya untuk tidak menerima pertaruhan. Setelah kalah, paman tuan kecil mereka akan menjadi antek orang lain, baik mereka maupun Sekte 100 penyempurnaan tidak akan mampu menerimanya. Selain itu, Namong Ling dan 2 lainnya tidak bisa melihat harapan kemenangan Su Zimo. Jadi, apakah kamu berani bertaruh? Jian Wuzong bertanya dan tersenyum dengan ekspresi percaya diri. Hahaha, Su Zimo mengangkat kepalanya sambil tertawa. Tentu, namun, tidak perlu 3 serangan. Jika kamu bahkan bisa menghunus pedangmu di depanku, itu akan menjadi kerugianku. Semua orang tercengang saat kalimatnya selesai. Itu sangat sunyi di dekat jalan panjang. Meskipun kata-katanya sangat arogan, semua orang bisa mendengar rasa bangga dan kagum dalam nada bicaranya. Siapa yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Jian Wuzong? Apakah nomor 1 dari Phenomenon Ranking kali ini, Ye Tiancheng, berani melakukannya? Apakah nomor 2 dari Phenomenon Ranking, Yan Mo, berani melakukannya? Ada Naschen Souls yang tak terhitung jumlahnya di daratan Tianhuang, siapa di antara mereka yang berani? Namun, seseorang berani melakukannya. Anda, Jian Wuzong menyipitkan matanya dengan kilatan dingin. Kali ini, dia benar-benar marah ketika dia berkata dengan suara dingin, beraninya kamu membunuh. Sebelum Jian Wuzong bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh teriakan Su Zimo. Keahlian rahasia Sound Domain, Thundercelap Kill. Setelah mengolah manual Purple Thunder, Thundercelap Kill bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Para pembudidaya di sekitarnya merasakan tubuh mereka bergetar dan tanah bergetar saat kerikil berterbangan. Orang bisa membayangkan dampak seperti apa yang harus ditanggung oleh Jian Wuzong. Teriakan itu seperti petir dari langit cerah yang meledak di telinga Jian Wuzong, menyebabkan telinganya berdengung dan kulit kepalanya kesemutan. Namun, agar Jian Wuzong dapat mencapai peringkat ketiga di Phenomenon Ranking, dia jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Dia berpengalaman dalam pertempuran dan segera menyadari bahwa Su Zimo telah merilis skill rahasia domain suara. Dentang, dentang. Jian Wuzong mengedarkan kidarahnya dan suara pedang ki berdentang bergema dari tubuhnya. Di antara sekte super di daratan Tianhuang, beberapa sekte pembentuk tubuh, seperti Istana Kaca, Istana Tuan Besar, dan Biara Berlian, sangat terkenal. Kenyataannya, teknik penempaan tubuh sekte pedang juga sangat kuat. Proses tempur tubuh dengan merobeknya dengan pedang ki dan memperbaikinya terus-menerus menyebabkan ki darah tubuh menjadi sangat kuat dan tajam. Ketika pembudidaya sekte pedang mengolah tubuh mereka hingga batasnya, ki darah mereka akan bercampur dengan ki pedang. Jari-jari mereka seperti pedang yang bisa mengiris senjata suci dengan satu gelombang. Jian Wuzong menyalurkan ki darahnya dan baru saja menyingkirkan efek negatif dari Thundercelap Kill ketika dia merasakan penglihatannya kabur saat sosok hijau hancur. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Sambil mencibir, Jian Wuzong meraih pedang di bahunya. Dia terlalu akrab dengan tindakan itu. Dapat dikatakan bahwa teknik pedang pertama yang dia latih setelah bergabung dengan sekte pedang adalah cara menghunus pedangnya. Bahkan dalam mimpinya, bahkan dalam 6 inderanya, Jian Wuzong dapat langsung menghunus pedangnya. Ini sudah menjadi instingnya. Namun, pedangnya didorong ke belakang oleh sepasang tangan di tengah penarikannya. Berdengung. Dengungan pedang baru saja terdengar saat berhenti. Pedang itu sudah disarungkan. Dia cepat. Namun, Su Zimo bahkan lebih cepat. Bayangan hijau berkedip dan Su Zimo sudah dekat dengannya. Bang, bang, bang. Tak berdaya, Jian Wuzong hanya bisa melawan Su Zimo dengan tangan kosong.
Namun, segera setelah itu, ekspresi Jian Wuzong berubah drastis dan dia hampir tidak bisa menahan tangis kesakitan. Tubuh Su Zimo terlalu kuat, tinju dan telapak tangan Jian Wuzong terasa seperti memukul batu yang dingin dan keras. Setelah 2 atau 3 gerakan, tangannya sudah ungu dan memar. Pada jarak itu, Jian Wuzong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membentuk seni Dharma. Serangan Su Zimo menghujani dengan tergesa-gesa dan mencekik. Jian Wuzong menggertakkan giginya dan matanya merah. Dia mengabaikan telapak tangan Su Zimo yang masuk dan mengeluarkan pedang di bahunya, bersiap untuk bertarung sampai mati. Namun, telapak tangan Su Zimo menyapu dadanya sebelum dia melangkah maju dan menamparkan bahunya. Dentang, saat pedang itu terhunus, Su Zimo menamparnya kembali. Anda, Jian Wuzong sangat marah hingga tubuhnya gemetar tetapi dia tidak berdaya. Dia mundur terus-menerus, ingin menambah jarak di antara mereka dan menghunus pedangnya. Namun, Su Zimo mendekatinya seperti belatung, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah saling bertukar pukulan. Selama periode waktu ini, Jian Wuzong mencoba mencabut pedangnya beberapa kali tetapi dihadang oleh Su Zimo. Adapun tangan dan lengannya sendiri, sudah bengkak dan hampir pecah setelah bertabrakan dengan Su Zimo. Putus asa, hati Jian Wuzong dipenuhi dengan keputusasaan. Tidak ada kesempatan untuk membalas sama sekali. Jika ini terus berlanjut, tulangnya akan hancur sebelum dia bisa menghunus pedangnya. Dia tidak pernah direduksi menjadi keadaan seperti itu dan kalah telak dalam pertarungan. Penekanan, penindasan total. Dia dipukuli dengan sangat parah sehingga dia tidak bisa menarik pedangnya sama sekali. Eternal Secret King, Chapter 915. Bab 915, berlatih selama 500 tahun lagi. Itu sangat kuat, itu mengejutkan. Peringkat ketiga dalam peringkat fenomena, Jian Wuzong, penerus sekte pedang yang paling menonjol, bahkan tidak bisa menghunus pedangnya dalam pertarungan. Jika berita ini menyebar, pasti akan menimbulkan kegemparan. Pikiran Nangong Ling berantakan. Jika dia tidak menyaksikannya secara pribadi, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Jian Wuzong akan dikalahkan secara menyeluruh. Dalam keadaan normal, pembudidaya pedang manapun akan ditekan oleh fenomena All Swords United yang dikembangkan oleh Jian Wuzong. Namun, pertempuran ini tampaknya sebaliknya. Di depan paman tuan kecil, Jian Wuzong seperti anak kecil yang dipukuli tanpa alasan tanpa kemampuan bahkan untuk menarik pedangnya. Sungguh fisik yang kuat dan kemampuan tempur jarak dekat. Wu Tianyu memandangi dua orang yang berkelahi di jalan panjang dan bergumam pelan. Di jalan yang panjang, Jian Wuzong terus mundur. Tidak ada lagi kebanggaan dan ketenangan di wajahnya. Sebaliknya, itu diganti dengan kepanikan. Dia benar-benar tidak berdaya. Jian Wuzong dikalahkan. Banyak pembudidaya menyaksikan dengan tak percaya. Meskipun fenomenon ranking adalah peringkat untuk kekuatan Golden Chorus, kultivator yang bisa menduduki peringkat tersebut tidak boleh terlalu lemah setelah memasuki ranah Naschen Soul. Tidak ada yang mengharapkan Jian Wuzong, yang ketiga di fenomenon ranking, kalah dari seorang kultivator berjubah hijau yang tidak dikenal. Selain itu, sebagai seorang pembudidaya pedang, dia tidak melepaskan pedangnya sepanjang waktu. Ini adalah penghinaan bagi pembudidaya pedang. Pencuri, jangan sombong. Selamatkan kakak senior. Lusinan pembudidaya sekte pedang yang menonton dari pinggir tidak bisa lagi peduli tentang hal lain dan menyerang ketika mereka melihat Jian Wuzong dalam keadaan seperti itu. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Garis-garis cahaya pedang bersinar dengan gemilang saat pedang Qi mengamuk dengan ujung yang tajam, membentuk jaring pedang yang tidak bisa ditembus yang menyelimuti Su Zimo. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kamu tidak memiliki rasa malu dalam jumlah intimidasi? Petik 2. Rusuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tanpa ragu, Nangong Ling dan Liu Hanyan memanggil senjata darmik mereka dan segera membentuk segel tangan, bersiap untuk membantu Su Zimo. Dentang. Saat itu, suara pedang terhunus bergema di seluruh dunia. Sinar pedang yang sangat menakjubkan muncul di jalan yang panjang. Itu putih dan menyilaukan saat merobek kehampaan. Pedang di punggung Jian Wuzong dicabut. Pedang itu panjang dan tajam dengan aura dingin. 6 pola darmik bersinar di tubuhnya dengan cara yang menyilaukan. Itu adalah senjata darmik dewa sempurna yang sempurna. Itu normal bagi seseorang yang berada di peringkat ketiga di fenomenon ranking dan penerus sekte pedang untuk memiliki senjata darmik lord yang disempurnakan. Pedang darmik memiliki latar belakang yang kuat dan dikenal sebagai pedang darmik yang mengejutkan. Itu adalah senjata darmik takdir Jian Wuzong dan juga hadiahnya sebagai yang ketiga dari peringkat fenomena. Para pembudidaya dipindahkan. Tidak disangka pedang itu akan terhunus pada saat-saat terakhir. Semua orang tahu bahwa pembudidaya pedang berada pada level yang sangat berbeda ketika mereka menggunakan pedang dan tangan kosong. Jika Jian Wuzong menggunakan pedangnya, pria berjubah hijau itu akan berada dalam bahaya. Ya, ilmu pedang Jian Wuzong tajam dan dia memiliki warisan sekte pedang. Ada yang tidak beres. Mata orang itu melebar dan dia tiba-tiba tidak bisa melanjutkan. Banyak kultivator melihat sesuatu yang salah juga. Nangong Ling menoleh dan tidak bisa menahan perasaan kaget saat ketidakpercayaan muncul di matanya. Pedang darmik yang mengejutkan sama sekali tidak ada di tangan Jian Wuzong. Namun, itu ada di tangan paman tuan kecil. Orang yang mengeluarkan pedang darmik yang mengejutkan bukanlah Jian Wuzong tetapi Su Zimo. Tidak hanya Su Zimo menghajar Jian Wuzong sampai Jian Wuzong tidak dapat menarik pedangnya, dia bahkan merebut pedang Jian Wuzong. Saat itu, jaring Qi pedang yang dilepaskan oleh puluhan pembudidaya pedang dari sekte pedang telah turun. Qi dingin menusuk tulang, seolah-olah itu mengiris kekosongan menjadi berkeping-keping. Memegang pedang yang mengejutkan, Su Zimo meraung dan menebas dengan punggung tangannya. Bang, ledakan, ledakan. Pedang itu benar-benar menghasilkan suara tsunami. Su Zimo menebas Intent of Raging Tidus dari si Calming manual dengan pedangnya. Kekuatan Dharma melonjak di udara dan sinar pedang itu sangat dingin, seolah-olah itu adalah tsunami yang bertabrakan dengan jaring pedang. Seketika, puluhan pembudidaya pedang memiliki ilusi bahwa mereka berada di lautan yang mengamuk dan dapat tenggelam kapan saja. Mereka bukan satu-satunya, bahkan para pembudidaya di sekitarnya merasa seolah-olah berada di tengah tsunami, bergoyang dan berputar. Di lautan yang dalam dan bergejolak, setiap pembudidaya merasa sangat kecil. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari langit dan bumi. Wu Tianyu menutup matanya dengan tergesa-gesa dan menenangkan pikirannya berulang kali untuk memadatkan roh esensinya, perasaan itu berangsur-angsur menghilang. Sungguh niat pedang yang kuat. Kultivator sekte bulu melonjak di samping terkejut dan wajahnya pucat. Wu Tianyu membuka matanya perlahan dan sedikit mengernyit. Dengan ekspresi aneh, dia bergumam pelan, niat pedang, ya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa niat pedang itu agak aneh. Seolah-olah itu tidak memiliki ketajaman pedang dao dan malah lebih tebal.
Melekat, dentang, suara benturan logam bergema di medan perang. Jaring pedang hancur, semua lampu pedang menghilang dalam sekejap dan dunia kembali damai. Namong Ling dan Liu Hanyan berhenti di jalur mereka dan diam-diam membubarkan segel tangan mereka. Itu karena itu tidak lagi diperlukan. Kemenangan diputuskan dengan satu tebasan. Lebih dari 10 pembudidaya pedang jatuh ke tanah tidak jauh dengan ekspresi muram. Pedang di tangan mereka semuanya patah dan ujungnya berserakan di tanah. Beberapa pembudidaya pedang memiliki purlikue mereka pecah dan darah segar mengalir. Pedang mereka semua terlempar ke samping karena mereka tidak dapat mempertahankan cengkeraman pedang mereka lebih lama lagi. Nilai pedang itu juga tidak rendah. Itu adalah senjata dharma tingkat tinggi atau tingkat tertinggi. Tapi sekarang, mereka semua lumpuh dan direduksi menjadi besi tua. Seluruh proses tampak sederhana dan hanya satu tebasan. Namun, fisik Suzimo yang kuat, ditambah dengan pedang darmik kejutan bawaannya dan niat pedangnya yang kuat adalah alasan mengapa dia bisa mencapai efek seperti itu. Sosok tinggi adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di jalan panjang. Rambut hitamnya berkibar dan dia mengenakan jubah hijau tegak. Dia memegang pedang panjang dengan ekspresi acuh tak acuh. Suzimo mengangkat pedang di tangannya dan menjentikkannya dengan lembut. Pedang itu bergetar dan mengeluarkan dengungan yang jelas dan bergema. Pedang yang bagus, Suzimo memuji dan berkata tanpa ragu, sekarang milikku. Saat dia mengatakan itu, dia menyimpan pedang darmik yang mengejutkan di dalam tas penyimpanannya dan menuju ke luar kota. Namong Ling dan dua lainnya tertegun sejenak sebelum mengikuti dengan tergesa-gesa. Kali ini, tidak ada seorang pun di Wind Cloud City yang berani menghalangi jalan Suzimo. Jian Wuzong memiliki ekspresi marah saat dia melihat pandangan belakang Suzimo. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, apakah kamu berani mengembalikan pedang darmik yang mengejutkan kepadaku? Ayo bertarung lagi, selama aku memiliki pedang, aku. Sebelum Jian Wuzong bisa menyelesaikan kalimatnya, pakaiannya meledak berkeping-keping yang berserakan di tanah. Saat berikutnya, keributan terjadi di antara kerumunan. Apa yang sedang kalian lakukan? Jian Wuzong mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa semua pembudidaya menatapnya dengan tatapan rumit yang berisi keterkejutan, belas kasihan, dan ejekan. Apa yang kalian lihat? Jian Wuzong meraung lagi dengan mata merah dan ekspresi mengancam. Kakak senior, kamu, dadamu. Salah satu pembudidaya sekte pedang menunjuk ke dada Jian Wuzong dengan suara gemetar dan ekspresi ngeri. Jian Wuzong menundukkan kepalanya. Tanpa sadar, dadanya tersayat oleh sesuatu dan dia berlumuran darah. Ada 6 kata yang ditulis dengan darah, berlatihlah selama 500 tahun lagi. Jian Wuzong merasa menggigil di punggungnya dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Kata-kata itu pasti ditulis di dadanya oleh pria berjubah hijau saat pertarungan mereka sebelumnya. Ini berarti dia akan mati berkali-kali jika pria berjubah hijau itu ingin membunuhnya. Namun, kata-kata itu bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Setiap kata menyentuh hatinya. Di bawah pengawasan semua orang, Jian Wuzong sangat marah karena pukulan itu dan memuntahkan seteguk darah sebelum pingsan di tempat. Eternal Secret King, Chapter 916. Bab 916, Bahaya Tiba. 100 Sekte Penyempurnaan. Dao Lord Scarlet Star tiba di aula besar 100 Sekte Penyempitan dengan tergesa-gesa dan menabrak seorang kultivator parubaya dengan 3 kumis yang sedang keluar. Orang itu memiliki sikap yang mantap dan ada sedikit martabat di matanya, jelas bahwa dia telah berada di posisi yang tinggi untuk waktu yang lama. Salam, Master Sekte. Kedua pembudidaya di pintu masuk membungkuk kepada pria itu. Itu adalah Master Sekte dari 100 Refinement Sect, Dao Lord White Flames. Api putih kakak senior. Ketika Dao Lord Scarlet Star melihat orang itu, dia bergegas maju untuk menyambutnya. Ketika Dao Lord White Flames melihat ekspresi cemasnya, dia bertanya dengan suara yang dalam, ada apa? Sambil mengerutkan kening, Dao Lord Scarlet Star berkata dengan penuh kebencian, 3 muridku yang tidak berguna menyelinap keluar dan belum kembali selama sehari. Ekspresi Dao Lord White Flames sedikit berubah. Periode ini sangat sensitif dan 100 Refinement Sect berada dalam situasi genting. Agar adil, jika Dao Lord Extreme Fire tidak kembali tepat waktu, tidak ada dari mereka yang tahu bagaimana mereka bisa selamat dari cobaan ini. Adapun 3 murid Dao Lord Scarlet Star, Liu Hanyan akan mengambil bagian dalam kontes penyempurnaan senjata untuk pesta teh 1000 bangau dalam waktu 1 bulan, tidak ada yang salah. Sangat berbahaya bagi Liu Hanyan dan 2 lainnya untuk meninggalkan sekte pada saat seperti ini. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Dao Lord White Flames bertanya dengan ekspresi tenang. Sepertinya mereka pergi ke Wind Cloud City. Dao Lord Scarlet Star sangat marah saat dia menggertakkan giginya. Ketiga bocah itu benar-benar mengkhawatirkan. Saya mengatakan kepada mereka untuk tetap di sekte tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Jika terjadi sesuatu, dia tidak bisa melanjutkan dan marah sekaligus cemas. Jangan panik dulu. Dao Lord White Flames berkata dengan suara yang dalam, penggarap dari berbagai sekte utama dan faksi di benua tengah berkumpul di Wind Cloud City dan mereka semua berasal dari jalan yang benar. Seharusnya tidak ada orang yang menyakiti mereka. Selain itu, Wind Cloud City tidak terlalu jauh dari sekte tersebut. Mereka seharusnya tidak berada dalam banyak bahaya. Dao Lord Scarlet Star menggelengkan kepalanya. Saya tidak khawatir tentang pembudidaya ortodoks, saya khawatir tentang Hellfire Hall. Bahkan seseorang dengan temperamen Dao Lord White Flames mau tidak mau berseru ketika dia mendengar tentang Hellfire Hall. Seketika, ekspresinya menjadi gelap. Dao Lord Scarlet Star berkata, seperti yang Anda ketahui, kepala aula istana api neraka selalu ingin mendapatkan sutra hati api merah. Namong Ling dan 2 lainnya adalah target termudah untuk mereka targetkan. Lagi pula, tidak mungkin Hellfire Hall membiarkan semuanya berjalan setelah mengalami kemunduran besar dari kita sebelumnya. Saat itu, sebuah suara terdengar di benak mereka. Selain mereka bertiga, siapa lagi? Setelah mendengar suara itu, keduanya bergidik. Dao Lord Extreme Fire menggunakan kesadaran rohnya untuk bertanya kepada mereka. Dao Lord Scarlet Star buru-buru menambahkan, ada juga Mo Ling. Seorang kultivator sekte melihatnya ikut dengan mereka. Ya, tidak apa-apa. Mungkin ada harapan bagi mereka. Dao Lord Extreme Fire merenung dalam-dalam. Dao Lord Scarlet Star mengerutkan bibirnya dengan ketidaksetujuan. Menurutnya, meskipun senioritas Mo Ling tinggi, dia hanyalah Naschen Soul berusia 100 tahun, seberapa kuat dia. Tidak masalah apakah dia ada di sana atau tidak. Hellfire Hall sudah gagal sekali. Jika mereka ingin menyentuh Namong Ling dan 2 lainnya, mereka mungkin mengirimkan Void Reversions. Pada saat itu, apa gunanya Mo Ling? Apakah dia akan menggunakan senioritas untuk menakut-nakuti lawannya sampai mati? Kenyataannya, Dao Lord Scarlet Star telah meremehkan tekad Hellfire Hall.
Dao Lord Extreme Fire berkata, cepat dan kirim ahli sekte ke Wind Cloud City untuk mencari mereka dan membawa mereka kembali ke sekte. Baiklah, saya akan menginstruksikan murid Void Reversion saya. Dao Lord White Flames menyulap segel tangan dan bersiap untuk memanggil murid-muridnya. Tidak, Dao Lord Extreme Fire langsung ditolak. Scarlet Star, letakkan apa yang kamu lakukan dan lakukan perjalanan secara pribadi. Anda berada di alam karakteristik Dharma dan Anda cepat. Jika terjadi sesuatu, Anda akan dapat menekannya. Setelah mendengar itu, jantung Dao Lord Scarlet Star berdetak kencang. Dia samar-samar menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin lebih serius daripada yang dia bayangkan. Baiklah, aku akan segera pergi. Tanpa ragu, Dao Lord Scarlet Star merobek udara ke arah Wind Cloud City dan menghilang dari 100 Refinement Sect. Saya harap tidak terjadi apa-apa. Dao Lord White Flames melihat ke kejauhan dan bergumam pelan. Pada saat yang sama, kelompok 4 Suzimo telah meninggalkan Wind Cloud City dan melaju menuju 100 Refinement Sect di kapal roh mereka. Kali ini, Suzimo adalah orang yang mengarahkan kapal roh dan menyalurkan kekuatan dharmanya dengan sekuat tenaga, mendorongnya hingga batasnya dengan kecepatan kilat. Namong Ling dan dua lainnya belum menyadari apa yang terjadi, mereka masih bersemangat saat mendiskusikan pertempuran di Wind Cloud City. Namun, Suzimo tahu bahwa rasa bahaya yang mengelilinginya tidak hilang. Sebaliknya, itu diintensifkan. Paman Tuan Kecil, meskipun kamu tidak terkenal di masa lalu, pertempuran ini cukup untuk membuatmu terkenal. Rusuan berkata dengan gembira, Paman Tuan Kecil, jangan khawatir. Setelah kami kembali ke sekte, saya pasti akan menyebarkan berita untuk Anda sehingga Anda dapat pamer dengan benar. Liu Hanyang tersenyum tanpa berkata apa-apa. Pandangan Namong Ling terhadap Suzimo juga telah berubah. Tidak ada lagi permusuhan. Sebaliknya, itu diganti dengan rasa ingin tahu, kekaguman, dan rasa hormat. Paman Tuan Kecil, Anda adalah seorang kultivator pedang tetapi Anda tampaknya tidak tertekan dalam pertarungan Anda dengan Jian Wuzong. Ada apa dengan itu? Namong Ling membungkuk dan bertanya dengan rendah hati. Dengan ekspresi muram, Suzimo melepaskan kesadaran rohnya dan menatap kegelapan pekat di depan dalam diam. Bukannya dia tidak mau menjawab, namun, perhatiannya sepenuhnya terfokus untuk memeriksa sekelilingnya dan bersiap untuk menghadapi bahaya yang datang. Dia benar-benar tidak mendengar pertanyaan Namong Ling. Jika itu di masa lalu, Namong Ling akan marah dan langsung mengejeknya. Namun, kali ini, Namong Ling hanya tersenyum malu dan menggaruk kepalanya sebelum bertanya, Paman Tuan Kecil, siapa tuanmu? Apakah dia juga seorang pembudidaya pedang? Apakah ada pembudidaya pedang yang begitu kuat di antara para senior dari 100 Refinement Sect? Suzimo pernah melumpuhkan Cheng Peng dengan satu pedang ki. Di gerbang kota, pedangnya menciptakan ranah niat yang kuat dan memotong pedang lebih dari 10 pembudidaya pedang. Oleh karena itu, bukan hanya Namong Ling, bahkan para pembudidaya kota awan angin salah mengira Suzimo sebagai seorang pembudidaya pedang. Suzimo tidak menjawab, sebaliknya, dia mengerutkan kening dan tampak lebih muram di malam yang gelap. Paman Tuan Kecil, apa yang kamu lakukan? Rusuan juga datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kami sudah meninggalkan Wind Cloud City dan tidak ada bahaya. Mengapa Anda terburu-buru untuk kembali? Paman Tuan Kecil, datang dan bicaralah dengan kami. Rusuan mengguncang lengan Suzimo dengan lembut dan berkata dengan genit. Liu Hanyan, yang terdiam di samping, akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan lembut, Paman Tuan, apakah ada bahaya? Saat itu, Suzimo akhirnya berbicara, jika terjadi sesuatu di kemudian hari, segera kabur. Jangan khawatirkan aku. Namong Ling dan dua lainnya sedikit tertegun dan tampak bingung. Meskipun mereka mengobrol di sepanjang jalan, mereka melepaskan kesadaran roh mereka untuk memeriksa sekeliling mereka dan tidak menemukan bahaya apapun. Hehehehe, saat itu, tawa menyeramkan terdengar di udara yang membuat bulu kuduk merinding. Anak kecil, inderamu pasti tajam untuk bisa mendeteksiku. Namun, mereka bertiga tidak bisa kabur dan kamu juga tidak bisa. Eternal Secret King, Chapter 917. Bab 917, Setan. Saat suara itu terdengar, ekspresi Namong Ling dan dua lainnya berubah. Namong Ling mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Orang-orang di Wind Cloud City benar-benar tanpa henti. Mereka benar-benar mengejar kita sampai ke sini. Liu hanya mengeluarkan batu hitam dari tas penyimpanannya dan menyatakan, kami tidak menginginkan kristal lava ini lagi. Jika kalian menginginkannya, jangan ragu untuk mengambilnya. Namong Ling dan dua lainnya tidak menyadari siapa lawan mereka. Suzimo berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka tidak menginginkan batu itu. Simpan saja. Cek. Nah, kamu yang paling pintar. Suara menyeramkan terdengar sekali lagi. Awalnya, aku berniat membunuhmu di sepanjang jalan dan menangkap mereka bertiga. Tapi sekarang, sepertinya kamu juga punya beberapa rahasia. Hehe, aku tidak tahan kehilangan mereka. Namong Ling dan dua lainnya saling bertukar pandang dan sepertinya menyadari sesuatu, terlihat bingung. Siapa kamu? Namong Ling menarik napas dalam-dalam dan bertanya lagi. Saat dia mengatakan itu, 7 sosok muncul di kegelapan sekitarnya dan mengelilingi bejana roh mereka di 7 arah. Ketujuh dari mereka memandang kelompok 4 Suzimo dengan dingin. Beberapa dari mereka memiliki tatapan mengejek, menggoda dan beberapa dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ketujuh dari mereka mengenakan pakaian yang sama dan ada tato api gelap di lengan baju mereka, itu menakutkan. Balai api neraka, ekspresi Namong Ling dan dua lainnya berubah menjadi sangat mengerikan juga. Permusuhan antara Hellfire Hall dan 100 Refinement Sect tidak dapat didamaikan. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan memiliki akhir yang baik jika mereka jatuh ke tangan Hellfire Hall. Hanya ketika kesadaran roh mereka menyapu 7 pembudidaya Hellfire Hall, hati mereka tenggelam dan anggota tubuh mereka menjadi dingin. Batalkan pengembalian. Ketujuhnya adalah Void Reversions. Perbedaan di antara mereka adalah ranah kultivasi utama. Bahkan satu Void Reversion saja sudah cukup untuk membunuh mereka, apalagi 7. Di ranah Void Reversion, esen spirit seseorang tidak akan takut dengan angin kencang atau matahari yang terik. Namun, kekuatan Dharma yang bisa dikendalikan oleh roh seseorang akan lebih tebal dan tidak terbatas. Yang lebih menakutkan adalah bahwa esen spirit of a Void Reversion begitu kuat sehingga dia sudah bisa meluncurkan serangan kesadaran roh. Naschen Souls tidak bisa menahan serangan kesadaran roh. Ini adalah penindasan dari dunia kultivasi utama. Rusuan sangat marah dan wajahnya pucat karena ketakutan. Namun, dia mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, kalian dari Hellfire Hall, beraninya kalian mengirim S7 Void Reversions untuk menangani kami 4 Naschen Souls. Kamu tidak tahu malu dan tidak bermoral. Di akhir kalimatnya, suara rusuan berubah semakin lembut dan dia kehilangan auranya.
Hellfire Hall adalah sekelompok pembudidaya yang tidak bermoral. Tidak ada moralitas untuk dibicarakan dengan mereka. Fufu, ketujuh Void Reversions of Hellfire Hall berdiri dengan menyilangkan tangan dan mencibir di mata mereka. Sejak awal, Suzimo tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak menyerang. Jika hanya ada 7 Void Reversions, dia memiliki peluang 80% untuk membunuh ketujuhnya dengan kartu trufnya. Alasan sebenarnya kenapa Suzimo tidak bergerak adalah karena masih ada seseorang dari Hellfire Hall yang belum muncul. Ini adalah kartu truf sebenarnya dari Istana Api Neraka. Suzimo menatap malam yang gelap di depan dan mengatupkan bibirnya tanpa berkata apa-apa. Tak lama, sesosok berjalan keluar perlahan di malam hari. Tubuh penyusup itu membungkuk dan dia menopang dirinya dengan tongkat. Janggut dan rambutnya putih dan dia terhuyung-huyung seolah dia bisa mati kapan saja. Suzimo menyipitkan matanya dan sekali lagi menekan niat membunuhnya. Karakteristik Dharma Dao Lord, meskipun penyusup berada di ambang kematian, aura yang dipancarkannya benar-benar unik bagi para ahli karakteristik Dharma. Suzimo telah mengembangkan 2 essence spirit yang belum pernah ada sebelumnya dan memiliki kemampuan untuk membunuh mereka yang berada di alam kultivasi yang lebih tinggi. Namun, perbedaan dari 2 alam utama itu seperti jurang besar yang tidak bisa dia lewati. Kekuatan karakteristik Dharma terlalu menakutkan dan dia tidak dapat menahannya. Kembali di Tousan Demon Valley, Suzimo telah menggunakan semua kartu trufnya. Dia telah mengaktifkan dragonifikasinya dan menggunakan Divine Phoenix Bone untuk melukai Overlord of Levitating Goat Peak secara mengejutkan. Meski begitu, dia hampir terbunuh oleh satu serangan telapak tangan. Sudah jelas betapa menakutkannya penguasa Dao karakteristik Dharma. Nanti, jika Dao Lord Extreme Fire tidak muncul, dia akan dibunuh oleh Overlord of Levitating Goat Peak. Meski lelaki tua itu tampak tua dan sudah memasuki usia senja, Suzimo tidak berani bertindak gegabah. Jika dia sendirian, dia akan memiliki banyak pilihan. Cara teraman adalah membuat mereka lengah dan menggunakan pelarian darah untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri jauh. Ketika dia melepaskan Blood Escape Art dengan sekuat tenaga, bahkan dengan kekuatan Overlord of Levitating Goat Peak, yang terakhir hampir tidak bisa mengimbangi dan hanya berhasil menjaga jarak. Orang tua karakteristik Dharma di hadapannya tampak seperti berada di akhir hidupnya dan ki darahnya lemah, tidak mungkin dia bisa mengejar Suzimo. Tapi sekarang, Suzimo memiliki Namong Ling dan 2 orang lainnya di sampingnya. Dia tidak bisa meninggalkan mereka bertiga dan melarikan diri sendirian. Atau mungkin, Suzimo bisa memilih untuk menggunakan Divine Phoenix Bone dan mencoba melawan pria tua itu secara langsung. Namun, ada juga bahaya besar yang terlibat. Mengingat kekuatan Suzimo, dia tidak dapat mengaktifkan tulang Phoenix Dewa atas kemauannya sendiri. Dia harus mengandalkan lawannya. Bahkan jika dia berhasil mengaktifkan Divine Phoenix Bone, dia mungkin tidak bisa membunuh orang tua di hadapannya. Ketidakpastian itu terlalu besar. Jika dia tidak bisa membunuh mereka dalam satu serangan, dia dan Namong Ling tidak akan bisa lolos dari kematian. Saat pikirannya berpacu, tatapan Suzimo berkedip dan dia menjadi tenang. Dia mencabut niat membunuhnya dan terus menunggu kesempatan. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia. Dibandingkan dengan Suzimo, meskipun Namong Ling dan 2 lainnya lebih tua, mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Namong Ling dan 2 lainnya dapat mendeteksi alam kultivasi dari 7 pembalikan kekosongan di sekitar mereka, tetapi mereka tidak dapat mendeteksi kultivasi orang tua itu. Apa artinya itu? Penyusup itu adalah penguasa Dao karakteristik Dharma. Sementara Suzimo sedang memikirkan tindakan balasan, pikiran Namong Ling dan 2 lainnya sudah dalam kekacauan. Jika 7 pembalikan Void membuat mereka bertiga merasa bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil. Munculnya Dao Lord karakteristik Dharma membuat mereka putus asa. Di depan Dao Lord karakteristik Dharma, Naschen Soul seperti manusia sebelum Golden Chorus, mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Liu Hanyang tertawa mencela diri sendiri, memikirkan bahwa kami bertiga junior layak mendapat kunjungan pribadi dari karakteristik Dharma Aula Api Neraka. Kalian bertiga secara alami tidak layak. Pria tua itu menyeringai dan kerutan di wajahnya sudah bertumpuk. Namun, sutra hati api merah yang kamu miliki sangat berharga. Namong Ling dan 2 lainnya merasa hati mereka menjadi dingin. Orang tua itu melanjutkan, setelah menangkap kalian, 100 Refinement Sect pasti akan kalah dalam kompetisi Weapon Refinement sebulan kemudian. Setelah aku memeras semuanya darimu, aku bahkan mungkin bisa menggunakan kalian bertiga untuk memancing tuanmu. Tidakkah menurutmu layak untuk memiliki strategi yang membunuh 3 burung dengan 1 batu? Cek, cek. Namong Ling dan 2 lainnya pucat saat mendengar itu. Hanya ada satu pemikiran di benak Namong Ling dan 2 lainnya. Bunuh diri. Saat itu, kekuatan yang luar biasa turun dan Namong Ling dan 2 lainnya merasa seperti mereka tidak bisa bergerak sama sekali, mereka bahkan tidak bisa mengirim essence spirit mereka keluar. Pria tua itu berkata dengan dingin, kamu hanya akan mati jika jatuh ke tanganku. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Setan, kamu setan. Rusuhan benar-benar hancur dan menangis dengan keras. Namong Ling dan Liu Hanyang juga ketakutan karena tubuh mereka bergetar. Eternal Secret King, Chapter 918. Bab 918 menunggu peluang. Suzimo adalah satu-satunya yang bisa tetap tenang di kapal roh. Suzimo telah berjuang melewatinya dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Dia tidak pernah merasakan kekalahan dan telah mengumpulkan aura yang tak terkalahkan. Karena itu, kondisi mentalnya tangguh dan tak tergoyahkan. Lebih jauh lagi, ketika dia bertarung untuk seni pedang pembantaian surga di lembah 1000 setan, dia telah bertarung melawan banyak tuan dan 3 penguasa Dao karakteristik Dharma teratas. Dao Lord Extreme Fire adalah orang yang meminjam tubuhnya untuk bentrokan singkat saat itu. Namun, dengan pengalaman itu, Suzimo tidak akan panik saat menghadapi penguasa Dao karakteristik Dharma. Namong Ling dan 2 lainnya telah hidup selama lebih dari 200 tahun tetapi tidak pernah mengalami hal seperti ini. Di hadapan tuan Dao karakteristik Dharma, mereka merasa putus asa dan terpana oleh kata-kata lelaki tua dari Hellfire Hall. Mereka bertiga panik dan benar-benar hancur. Orang tua dari Hellfire Hall menyipitkan matanya dan terkekeh saat melihat Suzimo di kapal roh. Nak, kamu baru hidup lebih dari 100 tahun. Sangat jarang bagimu untuk memiliki temperamen seperti itu. Orang tua dari Hellfire Hall tertawa aneh dan mengubah topik pembicaraan. Alasan mengapa kamu begitu tenang adalah karena kamu menunggu para ahli dari 100 Refinement Sect datang dan menyelamatkanmu, kan? Suzimo terdiam. Dia percaya bahwa 100 Refinement Sect pasti akan disiagakan jika mereka berempat tidak kembali selama sehari. Mungkin, para ahli sekte sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Orang tua dari Hellfire Hall menyeringai. Aku mungkin juga memberitahumu bahwa sudah terlambat bahkan jika 100 Refinement Sect berhasil bereaksi.
Namong Ling dan dua lainnya tampak sedih. Seolah-olah semuanya berada dalam kendali lelaki tua dari Helfire Hall dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Liu Hanyan dan Ru Xuan tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa menangis dalam diam saat tubuh mereka bergetar. Orang tua, sepertinya kamu juga tidak punya banyak waktu lagi. Anda tidak memiliki banyak umur yang tersisa dan Anda mendekati akhir itu. Su Zimo memandang lelaki tua dari Helfire Hall dan mencibir, Fufu, bahkan jika kita mati, berapa lama kamu bisa hidup? 30 tahun, 100 tahun. Ketika dia mendengar cibiran Su Zimo, Namong Ling melirik ke samping dan berpikir dalam hati, paman tuan kecil benar-benar tak kenal takut. Bahkan pada titik ini, dia masih bisa tersenyum. Saya tidak bisa dibandingkan dengan keberaniannya dalam menghadapi kematian. Saat dia memikirkannya, Namong Ling menggertakkan giginya dan merasakan adrenalin saat dia berpikir, karena toh aku akan mati, aku mungkin juga mengutuk isi hatiku sebelum aku mati. Memikirkan hal itu, Namong Ling berhati-hati dan mengutuk, anjing tua, apa gunanya berkultivasi ke alam karakteristik Dharma? Kamu masih akan mati, hahaha, aku akan menunggumu di bawah sana, kentut tua. Pria tua dari Helfire Hall itu gemetar karena marah. Kata-kata Su Zimo dan Namong Ling benar-benar menyakitkan hati. Tidak peduli seberapa tinggi wilayah kultivasinya, dia tidak dapat menahan korosi waktu. Dengan ekspresi gelap dan tatapan dingin, lelaki tua dari Helfire Hall berkata dengan dingin, bahkan jika aku hanya memiliki 80 tahun lagi, aku akan hidup lebih lama dari kalian. Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia sedikit menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan niat membunuh di matanya. Orang tua dari Helfire Hall menggertakkan giginya. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuhmu sebelum aku mati. Saat dia mengatakan itu, gelabela lelaki tua dari Helfire Hall berkedip saat dia melepaskan kesadaran roh yang sangat menakutkan dan agung. Itu turun dengan keras dan menghantam kesadaran Su Zimo dan tiga lainnya. Namong Ling dan dua lainnya bergidik. Roh esensi mereka meredup secara signifikan setelah diserang oleh kesadaran roh dan pingsan di tempat. Su Zimo juga pingsan. Ayo pergi. Melambaikan jubahnya, lelaki tua dari Helfire Hall menyapu kelompok 4 orang Su Zimo ke dalam awan gelap raksasa dan menghilang dari tempat dengan 7 Void Reversions. Kapal roh yang membawa kelompok 4 orang Su Zimo kehilangan dukungan kekuatan Dharma dan melayang sesaat sebelum turun. Malam kembali normal, awan gelap membawa Su Zimo dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kami telah melakukan perbuatan besar kali ini. Menangkap mereka bertiga sama dengan merebut tumit Achilles Dao Lord Scarlet Star. Itu benar. Ini semua berkat Senior Yu. Itu benar. Kami juga mendapat manfaat dari Senior Yu. Petik 2. 7 Void Reversions membuatnya tersanjung lagi. Orang tua dari Helfire Hall menggenggam tangannya di belakang punggungnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, jika aku bisa gagal melawan 4 bocah alam Naschen Sol, 10.000 tahun hidupku akan sia-sia. Saat dia mendengar suara-suara di sekitarnya, Su Zimo jatuh ke samping. Meski sadar, dia tidak bergerak dan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya. Bahkan detak jantung dan aliran darahnya dipertahankan pada keadaan konstan. Jika itu hanya Void Reversion, dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Namun, lelaki tua dari Helfire Hall adalah penguasa Dao karakteristik Dharma. Meski usianya sudah senja, Su Zimo tidak berani gegabah. Alasan kenapa dia bisa tetap sadar bukan karena orang tua dari Helfire Hall telah gagal. Dalam kesadarannya, esens spirit berambut hitam memang pingsan. Bahkan dengan perlindungan dari penciptaan teratai hijau, roh esensi berambut hitam tidak dapat bertahan melawan serangan kesadaran roh lelaki tua itu. Namun, ada esens spirit lain dalam kesadaran Su Zimo. Roh yin berambut merah terbentuk dari budidaya klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar. Pada saat itu, roh yin berambut merah bersembunyi di sudut kesadarannya dengan ekspresi tenang, menunggu dengan sabar kesempatan untuk menyerang. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini, bukan tidak mungkin dia membunuh lelaki tua dari Helfire Hall. Tentu saja, semua itu harus dilakukan sebelum mereka kembali ke Helfire Hall. Jika dia memasuki wilayah Helfire Hall, bahkan jika dia bisa membunuh lelaki tua itu dan 7 pembalikan Void lainnya, dia pasti akan memperingatkan para ahli Helfire Hall dan ditangkap. Mereka telah ngebut selama lebih dari 2 jam. Su Zimo memiliki gambaran kasar tentang lokasi balai api neraka. Jika mereka bepergian dengan kecepatan penuh dengan senjata darmik yang dikendalikan oleh Darmik Dao Lord, mereka akan tiba dalam waktu 4 jam. Waktu hampir habis. Begitu dia memasuki Helfire Hall, dia tidak punya pilihan selain menunggu kematian tidak peduli seberapa kuat dia. Su Zimo juga menjadi cemas. Faktanya, dia bertanya-tanya apakah dia harus bangun dan bertarung sekarang. Tapi segera, dia menyerah pada pemikiran itu. Awan gelap sangat besar dan kelompok 4 Su Zimo masih di tengah. Meskipun 7 pembalikan Void dekat dengan mereka, lelaki tua dari Helfire Hall berdiri di depan awan gelap. Keduanya berjarak 100 kaki. Jika Su Zimo membuat gerakan aneh, lelaki tua dari Helfire Hall akan menyadarinya bahkan sebelum dia mendekati yang terakhir. Ada kemungkinan 90% bahwa rencananya akan gagal. Su Zimo menenangkan diri dan terus menunggu. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin sedikit peluang yang dia miliki. Tapi sekarang, dia hanya bisa menunggu. Dia tidak memiliki kesempatan kedua melawan penguasa Dao karakteristik Dharma. Jika dia salah perhitungan, Namong Ling dan dua lainnya akan mati juga. Saat itu, lelaki tua dari Helfire Hall yang berada di depan tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju Su Zimo. Senior Yu, 7 pembalikan Void membungkuk dengan tergesa-gesa. Pria tua dari Helfire Hall mengangguk dan menatap kelompok 4 orang Su Zimo dengan tatapan gelap tampak tenggelam dalam pikirannya. Senior, apakah ada masalah? Void Reversion bertanya dengan lembut. Sayang sekali umurku hampir habis. Sungguh menyia-nyiakan tubuh fisik yang besar ini. Pria tua dari Helfire Hall menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sambil berjongkok, dia mengulurkan tangan kurusnya dan mencubit lengan Su Zimo. Menjilat bibirnya, dia berkata, jika saya bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu, saya lebih suka menyerahkan tubuh saya dan mengasimilasi dia. Apakah begitu? Awalnya, lelaki tua dari Helfire Hall itu meratapi dirinya sendiri. Yang mengejutkan, dia mendengar jawaban yang mengerikan dan mematikan. Eternal Secret King, Chapter 919. Bab 919, Membunuh Tuan Dao. Orang tua itu terkejut. Suara itu tidak berasal dari ketujuh Void Reversions di sekelilingnya, melainkan dari samping kakinya. Naschen Soul kecil ini tidak tercengang oleh kesadaran rohnya. Bagaimana itu mungkin? Pria tua itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia merasakan aura kematian. Aura ini semakin dekat dengan berlalunya waktu selama bertahun-tahun. Namun, dia belum pernah merasakannya begitu kuat sebelumnya.
seolah-olah dia akan mati di saat berikutnya. Bagaimana bisa Nas Chen Sol mengancamnya? Tidak ada waktu untuk berpikir. Orang tua dari Helfire Hall ingin segera bangun dan mundur, meninggalkan tempat berbahaya di bawah kakinya. Tiba-tiba, dua telapak tangan yang indah dan kuat muncul di pergelangan tangan lelaki tua yang layu itu dan mencengkeramnya erat-erat seperti penjepit besi. Secara naluriah, dia berjuang tetapi tidak berhasil. Ekspresi lelaki tua itu berubah saat dia mengalihkan pandangannya. Vena muncul di tangan yang mencengkeram pergelangan tangannya. Tulang berubah dan cakar tajam muncul dari ujung jarinya. Sisik merah bisa dilihat di punggung tangan, terlihat sangat menyeramkan. Orang tua dari Helfire Hall melihat secara naluriah dan pupil matanya mengerut. Pria berjubah hijau yang seharusnya pingsan sudah terduduk. Rambut hitamnya telah hilang dan sebagai gantinya adalah kepala rambut merah yang menyerupai darah. Mata pria berjubah hijau itu bersinar dengan kilatan setan dan dia memancarkan aura yang menggigil. Kamu setan. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, dia diinterupsi oleh suara lain. Dua kata itu sudah cukup untuk membuat tulang punggungnya merinding. Tandus. Sebelum kalimatnya selesai, fluktuasi kekuatan Dharma yang sangat aneh muncul di kehampaan. Dengan pria berjubah hijau sebagai pusatnya, fluktuasi abu-abu muncul di bawah kaki pria tua dari Helfire Hall dan menyelimutinya seperti riak air. Awalnya, lelaki tua dari Helfire Hall bisa lolos dari jangkauan riak abu-abu. Namun, pergelangan tangannya dicengkeram erat oleh pria berjubah hijau itu. Dengan sedikit jeda, seluruh tubuhnya diliputi riak abu-abu. Itu adalah perasaan yang aneh. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa, tubuhnya menjadi berat. Segera setelah itu, lelaki tua dari Helfire Hall sepertinya merasakan sesuatu saat matanya membelalak kaget dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Masa hidup, pria tua dari Helfire Hall membuka mulutnya dengan ekspresi mengancam dan suara bergetar, seolah-olah dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia mendekati tahun-tahun terakhirnya dan ki darah di tubuhnya sangat terkuras, dia sangat lemah. Tapi sekarang, apa yang tersisa dari dagingnya mengering dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap mata, dia hanyalah kulit dan tulang. Saya, umur, pria tua dari Helfire Hall itu sepertinya ingin melolong histeris, namun suaranya berubah semakin serak hingga hening. Matanya yang melebar sudah menjadi kusam dan bola matanya layu. Glabella lelaki tua dari Helfire Hall berkedip dan kesadaran roh berdesir, seolah-olah roh esensi dalam kesadaran rohnya ingin berjuang untuk terakhir kalinya. Namun, semua aktivitas berhenti tak lama kemudian. Tenaga hidup lelaki tua itu telah menghilang tanpa jejak. Ketujuh pembalikan kekosongan menyaksikan tanpa daya ketika orang tua dari Helfire Hall dikuras dari semua kehidupan dalam satu nafas, hanya menyisakan kerangka tanpa kehidupan di tubuhnya. Ketujuh dari mereka tercengang dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Semuanya terjadi terlalu cepat dan tujuh Void Reversions sejenak tertegun, tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Riak abu-abu sudah mencapai mereka. Ketujuh Void Reversions pada awalnya tidak merasakan apa-apa. Namun segera, ekspresi mereka berubah. Rentang hidup mereka menurun. Meski tidak cepat, penurunannya tidak bisa diubah. Saat itu, pria berjubah hijau yang awalnya duduk di tanah melompat. Dia tinggi dan pakaiannya sobek dengan sisik merah tumbuh di tubuhnya. Rambut merahnya menari-nari dan ki iblis melonjak dengan aura pembunuh. Dia seperti iblis kuno yang ingin melahap dunia dan membantai semua makhluk hidup. Ah, siapa kamu? Void Reversion Dao ditanya dengan suara bergetar, wajahnya pucat karena ketakutan akan perubahan yang tiba-tiba. Iblis berambut merah itu tidak lain adalah Suzimo. Meskipun proses membunuh karakteristik Dharma Dao Lord of Helfire Hall tampak sederhana, dia sebenarnya telah merencanakannya sejak lama. Sejak lelaki tua dari Helfire Hall muncul, Suzimo telah memikirkan bagaimana dia bisa melarikan diri bersama Nangong Ling dan dua lainnya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa membuat rencana yang sangat mudah. Belakangan, dia menyadari sesuatu. Orang tua dari Helfire Hall memancarkan aura senja yang kuat, seolah-olah dia akan mati. Itulah alasan mengapa Suzimo dengan sengaja memprovokasi orang tua dari Helfire Hall dengan kata-kata seperti, kamu tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Nangong Ling berpikir bahwa Suzimo tidak lagi takut mati dan hanya mengutuk demi itu sebelum kematiannya, jadi dia mengikuti dan mengutuk. Sedikit yang dia tahu bahwa Suzimo sedang menyelidiki lelaki tua dari Helfire Hall. Memang, lelaki tua dari Helfire Hall ditipu dan mengungkapkan bahwa dia masih memiliki 80 tahun lagi untuk hidup. Itu juga bukan kesalahan orang tua dari Helfire Hall. Meskipun dia telah hidup selama 10.000 tahun, dia belum pernah mendengar tentang jiwa yang baru lahir yang mengendalikan kekuatan yang dapat mempengaruhi penguasa Dao karakteristik Dharma. Selain itu, ini adalah kekuatan yang dapat menyebabkan umur seseorang berkurang secara permanen. Dia bukan satu-satunya, tidak ada seorang pun di daratan Tianhuang yang akan percaya bahwa seorang kultivator alam Nas Chen Sol dapat mengendalikan kekuatan seperti itu. Itu juga teror dari mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Tentu saja, Suzimo tidak mengerti mengapa ada begitu banyak karakter aneh dan misterius dalam seni iblis Baren. Selain itu, wilayah kultivasinya terbatas dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan Baren yang sebenarnya. Selain itu, riak abu-abu yang menyebar dari Baren akan menyebabkan umur seseorang berkurang lebih cepat semakin dekat ke pusat. Itulah alasan mengapa Suzimo tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya bisa menunggu kesempatan. Dia ingin mereka berdua cukup dekat untuk tidak memberi orang tua dari Helfire Hall kesempatan untuk melarikan diri. Seperti yang diharapkan Suzimo, setelah dia melepaskan Baren, reaksi pertama lelaki tua dari Helfire Hall adalah mundur. Namun, Suzimo sudah mencengkeram lengan lelaki tua itu dengan erat dan yang terakhir tidak bisa melepaskan diri. Tentu saja, bahkan di tengah riak berwarna abu-abu, pengurangan umur hanya pada tingkat 100 tahun per napas. Untuk penguasa Dao karakteristik Dharma biasa, satu nafas sudah cukup bagi mereka untuk bereaksi atau bahkan melakukan serangan balik. Satu kesadaran roh dari penguasa Dao karakteristik Dharma sudah cukup untuk membunuh Suzimo. Namun, berbeda dengan lelaki tua dari Helfire Hall. Dalam satu nafas, sisa 80 tahun umurnya telah habis. Meskipun seluruh prosesnya singkat, penyelidikan, penantian, dan bahkan serangan terakhir, setiap kesalahan tunggal akan menghasilkan dua hasil yang sama sekali berbeda. Seni iblis tandus belum bisa menunjukkan kekuatan aslinya dan hanya bisa dianggap sebagai serangan khusus. Misalnya, meskipun karakteristik Dharma mati dalam jangkauan riak berwarna abu-abu, 7 pembalikan Void tidak banyak terpengaruh. Pertama, 7 pembalikan Void sedikit lebih jauh dan masa hidup mereka menurun pada tingkat yang relatif lebih lambat, sekitar 50-80 tahun per napas. Kedua, mereka bertujuh hanya berusia 2000 dan 3000. Dibandingkan dengan masa hidup mereka selama 5000 tahun, mereka dianggap berada di puncak masa jayanya.
Efek dari satu atau dua tarikan napas yang mengurangi rentang hidup mereka terlalu kecil. Tentu saja, dengan terbunuhnya lelaki tua dari Hellfire Hall, Susimo tidak lagi takut pada 7 lelaki yang tersisa. Eternal Secret King, Chapter 920. Bab 920, Api Perang. Apa seni iblis ini? Di awan gelap, Void Reversion berteriak panik. Seni iblis yang dimaksudkan untuk membunuh. Susimo berteriak dan menarik napas dalam-dalam, melolong ke langit. Mengaum, raungan naga yang menggema terdengar, menembus logam dan bebatuan yang pecah saat dunia berguncang. Tidak ada orang luar di sini. Sekarang Nangong Ling dan dua lainnya pingsan, Susimo tidak lagi harus menyembunyikan diri. Dia berubah menjadi bentuk naganya dan mengeluarkan raungan naga. Di era purba, ras naga adalah yang tertinggi dari semua ras. Ras apapun, termasuk manusia, akan merasakan ketakutan yang tak terkendali saat mendengar raungan naga. Itu adalah kenangan yang terukir di kedalaman garis keturunan mereka. Dragon Roar adalah teknik membunuh ras naga sejak awal. Susimo mengembangkan mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan tubuhnya diresapi dengan darah naga. Garis keturunannya bahkan lebih kuat dari naga sejati. Saat ini, raungan naga itu berdampak besar pada 7 Void Reversions. Di antara mereka, Void Reversion yang paling dekat dengan mereka tertangkap basah dan membeku di tempat dengan mata merah dan ekspresi kaku. Saat berikutnya, aliran darah merah mengalir keluar dari 7 lubang Void Reversion. Orang ini hanya berada di ranah Void Reversion dan memiliki fisik yang lemah. Dia tidak bisa menahan kekuatan penetrasi dari raungan naga dan terbunuh di tempat. Sebelum roh esensinya bisa melarikan diri, itu hancur berkeping-keping. Kembali di pertemuan 1000 iblis, Susimo sudah bisa menekan penguasa teritorial tanpa wujud naganya. Semua penguasa teritorial adalah iblis-iblis tingkat menengah terkuat di lembah 1000 iblis. 7 pembalikan kekosongan di hadapannya hanyalah pembudidaya Hellfire Hall. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan penguasa wilayah yang berjuang menuju posisi masing-masing? Selain itu, sekarang Susimo telah berubah menjadi bentuk naganya dan melepaskan kekuatan penuhnya. 7 Void Reversion bukanlah tandingannya. Meskipun pengembalian Void yang berdiri sedikit lebih jauh tidak terbunuh oleh raungan naga, tubuh mereka bergetar dan pikiran mereka kacau saat telinga mereka berdengung. Dalam sekejap, Susimo muncul di hadapan salah satu dari mereka dan menyodok glabelanya. Puff, ada lubang berdarah di glabelanya. Sebelum pembalikan Void dapat bereaksi, roh esensinya ditusuk sampai mati. Bahkan iblis-iblis tingkat menengah dari Tousan Demon Valley tidak bisa bertahan melawan tubuh Susimo. Pembalikan Void itu memiliki fisik yang lemah dan seperti kertas di hadapan Susimo yang telah berubah menjadi naga, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Berdebur, sosok Susimo melintas sekali lagi dan kisetan melonjak saat dia mengulurkan jarinya yang tebal untuk menembus glabela dari 2 pembalikan Void lainnya di samping. Void Reversion sama sekali tidak berdaya melawan cakar naganya. Dalam sekejap mata, 4 Void Reversions mati. Akhirnya, 3 pembalikan Void yang tersisa tersentak dari pingsan mereka dan menjadi pucat ketika mereka melihat pemandangan berdarah di sekitar mereka. Swoosh! Embusan angin jahat bertiup. Sosok merah raksasa tiba di hadapan mereka bertiga dan mengulurkan tangan raksasa yang mengancam, meraih ke arah mereka. Membunuh. Di antara mereka, 2 pembalikan Void mengertakkan gigi dan segera melepaskan serangan kesadaran roh mereka. Pada saat yang sama, mereka menyulap segel tangan dan menyulap 2 bola raksasa api neraka. Pengembalian Void yang tersisa melarikan diri tanpa ragu-ragu. 2 serangan kesadaran roh tiba seketika. Namun, cahaya keemasan menyinari pergelangan tangan kiri Susimo, membentuk penghalang cahaya keemasan yang ditutupi dengan rune misterius. Tasbih Mingwang adalah senjata esens spirit darmik. Ketika 2 serangan kesadaran roh bertabrakan dengan penghalang emas, mereka tidak dapat menembus kesadaran Susimo dan langsung menghilang. Kedua bola api neraka menyatu, membentuk bola api gelap dan dingin yang menghantam wajah Susimo. Mendengus dingin, Susimo mengulurkan tangan kanannya dan meraih bola api neraka. Di bawah tatapan kedua Void Reversions, bola api neraka meledak dari tangan kosong Susimo. Namun, telapak tangan Susimo masih utuh. Kedua Void Reversion melebarkan mulut mereka karena terkejut seolah-olah mereka telah melihat hantu. Itu adalah telapak tangan dengan tulang Phoenix ilahi. Api neraka tidak bisa menimbulkan korosi sama sekali. Setelah 2 serangan gagal berturut-turut, Susimo sudah tiba di depan mereka. Pada jarak itu, kedua Void Reversion bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Susimo mengulurkan tangan dan menamparkan bagian atas kepala mereka. Puff, puff, kepala mereka hancur di tempat dan esens spirit mereka hancur. Susimo mengangkat kepalanya dan melihat Void Reversion terakhir yang telah melarikan diri dari medan perang dan akan menghilang di malam hari. Dia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia telah menyerah pada pengejarannya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada mata kanannya. Seolah-olah matahari yang terik lahir dan seberkas cahaya yang menyilaukan menembus kehampaan, menembus kepala Void Reversion secara instan. Berdebar, pengembalian Void terakhir jatuh di sini juga. Balok itu menghilang, malam turun sekali lagi dan kedamaian kembali ke dunia. Di awan hitam pekat, hanya ada sosok tinggi yang tersisa. Dia ditutupi sisik merah dan rambut merahnya menari-nari di tiup angin. Tatapannya membara seperti Vin Celestial tak tertandingi dengan aura mendominasi yang memandang rendah dunia. Pada saat itu, tidak banyak orang di dunia kultivasi yang tahu bahwa penjelmaan monster yang menyebabkan paragon dan sekte yang tak terhitung jumlahnya bergetar telah tiba di benua tengah. Angin musim gugur suram dan api perang akan segera menyala. Koma. Dalam sekejap mata, malam telah berlalu. Matahari baru saja terbit dan langit di timur berubah menjadi putih. Dao Lord Scarlet Star sedang bepergian dan tiba di pintu masuk aula besar 100 perbaikan dengan ekspresi muram. Ketika Dao Lord White Flames melihat Dao Lord Scarlet Star kembali sendirian, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, dia tetap maju dan bertanya, bagaimana? Dao Lord Scarlet Star menggelengkan kepalanya. Dia mencari di luar sepanjang malam dan benar-benar kelelahan. Jangan khawatir, mereka mungkin hanya main-main. Mengingat kultivasi mereka mungkin tidak berada dalam bahaya. Dao Lord White Flames menghibur. Dao Lord Scarlet Star menghela nafas. Sudah terlambat. Apa? Tanya Dao Lord White Flames. Dao Lord Scarlet Star berkata, aku segera bergegas ke Wind Cloud City dan menemukan bahwa meskipun mereka berempat menyebabkan kehebohan di kota, mereka berhasil melarikan diri tanpa cedera. Setelah itu, saya bergegas keluar dari Wind Cloud City dan mencari kemana-mana. Akhirnya, saya menemukan ini. Dao Lord Scarlet Star mengeluarkan bejana roh dan ekspresi kesedihan melintas di matanya. Ini adalah bejana roh Rusuhan. Saya memberikannya padanya ketika dia memasuki alam Naschen Soul. Ini, Dao Lord White Flames tahu bahwa kelompok Nangong Ling kemungkinan besar akan hancur.
Namun, dia masih menghibur, hilangnya bejana roh mungkin tidak membuktikan apa-apa. Mungkin mereka berempat melarikan diri. Dao Lord Scarlet Star menggelengkan kepalanya. Ada sisa aura dari karakteristik Dharma pada bejana roh. Terlebih lagi, itu dari Hellfire Hall. Apa? Ekspresi Dao Lord White Flame sedikit berubah. Menahan kesedihannya, Dao Lord Scarlet Star menggertakkan giginya. Namong dan yang lainnya telah ditangkap oleh Hellfire Hall. Aura itu sengaja ditinggalkan oleh Hellfire Hall. Hellfire Hall, kamu menyatakan perang dan bermain api di sini. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar dari aula dengan niat membunuh. Dao Lord Scarlet Star mengeluh, kasihan anak-anak. Aku bertanya-tanya siksaan macam apa yang harus mereka tanggung setelah jatuh ke tangan Hellfire Hall. Dao Lord White Flames tahu bahwa Namong Ling dan dua lainnya adalah murid pribadi Dao Lord Scarlet Star dan yang terakhir memandang mereka sebagai anak-anaknya sendiri, mereka sangat dekat. Sekarang ketiga muridnya dalam masalah, tidak ada yang bisa memahami rasa sakit di hati Dao Lord Scarlet Star. Dao Lord White Flames juga tidak tahu bagaimana menghiburnya. Saat itu, seorang murid sekte melaju dengan ekspresi senang dan berteriak, Master Sekte. Pemimpin silsilah, kakak senior Namong dan yang lainnya kembali.